Transcending the Nine Heavens. Chapter 2591. Bagian 8, Bab 831, Apa yang kamu ketahui. Sekarang, akhirnya semuanya selesai, upaya semua orang benar-benar membuahkan hasil. Tidak perlu mengatakan apapun, semuanya ada di sana. Oke, pahala semua orang telah terpenuhi, kami akan segera berangkat ke hutan Tianan. Chu yang akhirnya mengangkat kepalanya. Kelima bersaudara itu saling memandang dan tersenyum. Ada bekas air mata di wajah semua orang, dan mereka segera mulai menggoda satu sama lain lagi, hahaha. Orang tak berguna ini sebenarnya baru saja menangis dan buang air kecil. Kamu membicarakan dirimu sendiri kan? Air mata di tubuhku jelas disebabkan oleh anakmu. Hahaha. Di tengah kebisingan pertempuran, semua orang mengejar hutan Tianan. Di markas sementara Istana Suci, Holy Lord sedang berdiskusi dengan Dewa Panah dan yang lainnya. Berbeda dengan saat pertama kali mereka bertemu, saat percakapan sepenuhnya dipandu oleh penguasa yang berdaulat, karena Dewa Panah kali ini jelas telah mempersiapkan diri dengan baik. Di sampingnya, ada 3 orang lain yang menemaninya. Ketiga orang ini adalah 3 Dewa Elf, dan mereka juga merupakan 3 dewa lainnya selain Dewa Panah Elf di antara 4 Dewa Elf yang dikenal dunia. Dengan kata lain, pertemuan ini belum pernah terjadi sebelumnya, dengan keempat elf berkumpul dan muncul pada saat yang bersamaan. Holy Lord tersenyum, memandang mereka berempat, dan berkata dengan lembut, "Mengapa, Yang Mulia Dewa Kegelapan tidak datang kali ini? Saya sudah lama berteman dengan Dewa Kegelapan, tapi kami selalu terpisah dari satu sama lain. Sayang sekali. Ada duri dalam kalimat ini, tapi ini juga mengingatkan saya bahwa saya tahu latar belakang Anda yang sebenarnya." Dewa Panah tersenyum ringan, "Sebenarnya, jika Yang Mulia Holy Lord tidak menekankannya berulang kali, saya khawatir kita berempat pun tidak akan berkumpul kali ini." Kata-kata Dewa Panah sama sekali tidak berlebihan. Sejak zaman kuno, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, para elf telah mengirimkan salah satu dari 4 elf untuk urusan luar negeri, yang telah mewakili keseriusan situasi dan menganggap mereka sangat penting. Jarang mengirim lebih dari 2 dari 4 elf. Manusia di antara para dewa mengirim ke-4 elf hari ini. Saya sangat mementingkan pertemuan ini dan tidak dapat melanjutkannya lebih jauh. Dan dia sangat siap. Mata Holy Lord menjadi sangat tajam, Yang Mulia Dewa Panah. Hari ini, hanya ada garis tipis antara Anda dan Anda yang mendapatkan kembali segel Kaisar Elf. Mengapa tidak bekerja lebih keras? Dewa Panah terkekeh, kurasa tidak. Apakah segel Kaisar Elf dari klan kita benar-benar berlokasi di Sueleihan? Wajah Holy Lord menjadi serius, "Saya memahami pemikiran Lord Arrogat dengan sangat baik. Sebagai seorang pejuang, saya sangat memahami bahwa setelah bertarung melawan lawan yang levelnya sama dengan saya, kedua belah pihak akan bertemu lawan mereka dan akan menghadapi talenta yang baik. Terutama performa lawan. Bersikap terbuka dan terbuka menciptakan semacam simpati, yang sangat bisa dimaklumi. Kalau itu saya akan melakukan hal yang sama." Namun, para elf selalu menjauh dari pertarungan antara kekuatan Zhou Tiankue untuk waktu yang lama, dan mereka hanya mengetahui sedikit informasi tentang orang-orang kuat di dunia ini. Saya tidak akan membicarakan orang lain, tapi saya akan melakukannya berbicara tentang Dong Huang Sueleihan. Apa kultivasi, dan statusnya. Latar belakang seperti apa? Holy Lord mengangkat kepalanya dan memandang ke-4 orang di depannya dengan arogan, "Apakah kamu benar-benar tahu apa yang saya sebutkan di atas?" Ke-4 elf itu langsung terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Para elf selalu tidak ada hubungannya dengan dunia swasembada, namun arti lain dari swasembada adalah informasi diblokir dan dunia luar cuek. Tentu saja, mereka yang tidak memahami informasi intelijen Sueleihan tidak bisa membantu. Dan apa identitas ke-4 elf itu? Bagaimana dia bisa membela diri dengan paksa dalam keadaan seperti itu dan kehilangan identitasnya? Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan berada dalam kegelapan selama pertempuran yang menentukan dan menderita kerugian besar. Kau tahu, ketika Sueleihan menjadi Kaisar Timur, ada berapa banyak cerita yang tidak diketahui di dalamnya? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa anak laki-laki malang, hanya dengan kekuatan tinjunya, bisa naik pangkat dan menjadi Kaisar Timur dalam 1 hari? Holy Lord mencibir, "Tahukah Anda seberapa besar kekuatan di balik ketenaran Sueleihan? Dan bagaimana mereka membangun momentum untuknya? Untuk membuatnya terkenal. Apakah Anda semua tahu ini?"
Dewa Panah bergumam di dalam hatinya, Kaisar Surgawi mana yang naik ke posisi itu dan tidak datang ke sini seperti ini? Bukankah ini aneh? Tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa dia sebenarnya tidak mengetahui hal ini. Tahukah kamu seberapa besar perencanaan di balik Dong Huang menjadi yang pertama di antara 9 kaisar dan 1 ratu? Bagaimana dia bisa membuat 9 kaisar dan 1 ratu lainnya bersedia menyerah? 9 kaisar dan 1 ratu adalah orang-orang luar biasa di dunia. Manakah dari orang-orang ini yang mudah dihadapi? Mana yang tidak sombong? Mana yang tidak keras kepala dan mendominasi? Tapi kenapa mereka semua pada akhirnya menundukkan kepala? Apakah Anda mengakui bahwa Sue Leihan adalah orang nomor 1? Saya yakin Anda bahkan tidak tahu berapa banyak perhitungan yang terlibat dalam persahabatan Sue Leihan dengan Zi Hao. Dia adalah saudara angkat terbaik kedua di dunia, dan dia juga penguasa Kaisar Surgawi. Dengan dukungan yang begitu kuat, untuk waktu yang lama, mengapa Zi Hao masih mati? Mengapa Zi Hao lebih memilih mati dalam pertempuran daripada menerobos? Apa tujuannya berharap untuk kembali lagi di masa depan? Tentu saja Anda tidak tahu berapa banyak syarat dan keuntungan yang ditukarkan ketika Kaisar Zixiao tewas dalam pertempuran dan seluruh wilayah Zixiao jatuh. Dan Anda bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak syarat pertukaran yang ditempati Sue Leihan. Ini apa manfaatnya, apakah itu mengandungnya? Dan berapa banyak manfaat yang ditelan Sue Leihan sendiri? Sebagai Raja Suci dari Istana 9 Surga, saya bertanggung jawab atas dunia. Dapat dikatakan bahwa Istana 9 Surga adalah milik saya, dan Surga Zixiao juga merupakan wilayah saya, tapi kenapa saya tidak punya waktu untuk mengirim pasukan saat itu? Aku bahkan dikritik dan dijebak karenanya. Dia bilang aku menyembunyikan niat burukku dan menolak menyelamatkanmu sampai mati. Apa menurutmu ini hanyalah rumor sederhana di dunia, bahwa rumor semacam ini bisa menghancurkan reputasi generasi Raja Suciku sejauh itu? Bisa membuatku dikritik oleh ribuan orang dan menanggung keburukan selama jutaan tahun. Kekuatan macam apa yang ada di balik ini, yang mendorong proses ini? Tahukah Anda semua? Dalam jutaan tahun terakhir, terlalu banyak hal aneh yang terjadi. Bagaimana mungkin itu terjadi tanpa alasan? Jauh sebelum kematian Ratu Bangsawan, Kaisar Iblis adalah yang terkuat dari klan Iblis. Mengapa klan Iblis bersaing untuk mendapatkan tahta Kaisar Iblis? Dia benar-benar kalah ketika dia menjadi master. Ada sesuatu di balik layar yang ada di balik ini, dan alasannya sangat sederhana. Itu hanya karena Kaisar Iblis memiliki kekuatan dan kekuatan untuk bersaing memperebutkan posisi teratas di Istana Surgawi, dan dia juga memiliki Ratu Iblis tiada taranya yang paling cantik di antara semua keindahan. Tahukah kamu bahwa Sue Leihan hanya memiliki satu permaisuri di sisi baiknya, dan dia meninggal muda? Sejak itu, Dong Huang menghindari wanita, dan berkonsentrasi mengurus urusan surga Dong Huang. Dia dipuji oleh semua orang, tapi kamu tidak akan pernah tahukah kamu, berapa banyak istri yang sebenarnya dimiliki Sue Leihan secara diam-diam? Berapa banyak orang kepercayaan yang dia miliki? Berapa banyak orang di Jiuchong Tiankui yang telah menanggung penghinaan dan mengkhianati diri mereka sendiri dan masih membesarkan wanita dan anak laki-laki untuk musuh mereka? Bahkan lebih lagi sulit bagimu untuk membayangkan berapa banyak keturunan langsung yang dimiliki Sue Leihan. Keturunan tak terhitung jumlahnya. Sekarang tahukah kamu berapa banyak hal yang tidak kamu ketahui? Holy Lord memandang keempat elf dengan jijik, para elf telah terlalu lama diisolasi dari dunia. Kamu tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa hanya demi simpati untuk pertempuran yang menentukan, kamu melepaskan prinsipmu dan melupakan prinsipmu. Kebencian. Haruskah aku memuji kesederhanaan para elf yang kuat, atau menertawakan kebodohanmu? Tahukah kamu bahwa orang terlama yang bertanggung jawab atas begitu banyak paviliun senjata surgawi di Menara 9 Surga baru berusia awal 20-an? Holy Lord mencibir, panah Tuhan, pada usia mereka, kamu dapat melakukan apa yang mereka lakukan sekarang. Ada apa? Kalau ada salah satunya, bisa dibilang jenius, tapi semua orang seperti ini. Tidakkah menurutmu itu mencurigakan? Mereka semua adalah anak muda berusia 20-an, tetapi mereka terus meningkat di Istana 9 Surga. Skala perkembangan paviliun Tianbing seperti rebung setelah hujan, banjir bandang. Jika tidak ada dukungan finansial dan material yang sangat besar. Bahkan kamu bisakah Dewa Panah mencapai setengah dari pencapaian ini? Kekuatan paviliun Tianbing sekarang akan menduduki seluruh Istana 9 Surga. Tahukah Anda? Tahukah Anda dari mana paviliun Tianbing berasal dan mengapa paviliun itu berkembang begitu cepat?
Tahukah Anda apa konsekuensinya jika anak-anak berbakti dari Paviliun Tianbing benar-benar bertanggung jawab atas benua ini? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa jika Paviliun Tianbing mengambil alih benua ini, mereka akan menimbulkan lebih sedikit masalah dibandingkan iblis di luar benua? Wilayah. Kenapa kamu begitu percaya diri? Siapa yang memberikannya padamu? Kamu sama sekali tidak memahami situasi sebenarnya. Pihak lain dapat memprovokasi kamu hanya dengan beberapa kata, dan kamu dapat terprovokasi untuk mempersulitku, atau bahkan menanyaiku secara langsung. Seng Jun tersenyum sinis, jangan berkata apa-apa lagi. Pembantaian roh sejati semua orang suci hari ini, mengapa dua guru besar Sue Leihan dan Ratu Iblis tidak mengambil tindakan? Apa menurutmu hanya pedang gunung dan sungai yang bisa membunuh roh sejati semua orang suci? Pedang Dong Huang dan kait Raja Iblis juga merupakan senjata ajaib yang langka. Apa menurutmu mereka tidak bisa membunuh roh sejati semua orang suci? Holy Lord mencibir, kalau begitu, itu benar-benar lelucon. Sebagai elf, kamu pada dasarnya baik dan murni, dan kamu selalu memikirkan yang terbaik dari orang lain. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini. Aku tidak terkejut kamu tertipu. Karena ini adalah keuntungan terbesarmu, dan itu juga apa yang paling aku hargai darimu. Salah satu alasannya karena Tian Kue dalam bahaya. Aku sangat membutuhkan sekutu seperti kalian para elf. Kami membutuhkan mereka lebih dari sebelumnya. Apa yang kamu tidak tahu, tidak mengerti, dan tidak jelas, saya bersedia menjelaskannya kepada Anda agar Anda dapat memahaminya dengan jelas. Holy Lord berkata dengan lantang, tapi satu-satunya hal yang membuatku penasaran adalah, kenapa kamu tidak menunggu sampai kebenaran terungkap sebelum kamu datang menggangguku lagi? Kamu harus mengirim keempat dewa elf di saat yang sama ketika tidak ada perbedaan antara benar dan salah dan kebingungan antara hitam dan putih. Menghadapiku, sudahkah kamu memastikan bahwa akulah yang ingin kamu hapuskan? Atau mungkin kalian para elf benar-benar berpikir bahwa sebagai satu-satunya Raja Suci yang telah memimpin Istana Sembilan Surga selama 1,2 juta tahun, aku, Tuan Yun, benar-benar dapat menipumu tanpa ada rasa menahan diri. Kamu lebih suka mempercayai kata-kata Sue Leihan daripada kata-kataku yang tulus. Kamu tidak bisa menunggu selama itu. Mungkinkah hanya Sue Leihan yang layak dipercaya, dan aku, penguasa awan, tidak layak dipercaya? Lalu, mengapa Sue Leihan bukan Raja Suci? Jika dia memiliki prestise yang begitu kuat, mengapa Santo Raja Penguasa Awan? Transcending the Nine Heavens. Chapter 2592. Bagian 8, Bab 832. 3 Jalan, kembali ke titik awal. Aku sudah memberitahumu tempat peristirahatan terakhir Ratu Elf, dan terlebih lagi lokasi segel Kaisar Elf saat ini. Apa yang Sue Leihan katakan padamu? Beberapa pertanyaan masuk akal, hanya beberapa tebakan. Anda dan Sue Leihan bertengkar, dan Anda merasa simpati satu sama lain. Apakah pahlawan lebih penting daripada pahlawan? Jika Anda seorang pahlawan, dia juga harus menjadi pahlawan. Holy Lord mencibir dengan dingin, Yang Mulia Dewa Panah, jika ini masalahnya, aku juga akan bertarung denganmu, dan aku jamin aku bisa membuatmu kalah sepenuhnya dan yakin. Ini akan lebih seru daripada pertarungan antara kamu dan Sue Leihan, bahkan lebih simpatik. Saya akan melakukan apa yang saya katakan. Apakah kamu percaya atau tidak? Holy Lord mencibir, wajahnya penuh ejekan dan ejekan. Tidak ada sedikit pun emosi yang tersisa dalam kata-katanya. Omongan panjang ini hampir seperti menunjuk ke hidung keempat elf dan mengumpat. Namun, keempat elf itu tidak dapat menyangkal sepatah kata pun. Ya, bukti apa yang Anda punya? Tidak ada keraguan. Seharusnya tidak demikian. Seperti yang dikatakan Holy Lord, mengapa kamu begitu percaya pada Sue Leihan? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Dan mengapa? Sue Leihan adalah Kaisar Timur, dan saya tetaplah Holy Lord. Bagaimana jika aku bertengkar dengan Sue Leihan hanya karena kamu dan kalah? Lalu aku juga bisa bertarung denganmu dan membuatmu semakin kalah dan lebih yakin. Apa maksudnya ini? Mudah. Dewa Panah Elf tidak meragukan kemampuan Holy Lord untuk mengalahkannya. Bahkan Kaisar Timur menyembunyikan kekuatan dan mengalahkannya dengan kekuatan yang tak tertandingi. Reputasi Holy Lord bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Timur. Dia pasti menjadi lebih kuat, mengingat energi panjang dari Holy Lord yang membunuh roh suci yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu yang sangat singkat. Kultivasinya sungguh menakjubkan. Dewa Panah Elf telah menyesali bahwa dia tidak sebaik dia, atau bahkan jauh berbeda. Holy Lord benar, kenapa? Mengapa?
Bisakah kamu menilai apakah seseorang itu baik atau buruk hanya berdasarkan satu pertarungan? Ini benar-benar permainan anak-anak. Keempat elf semuanya adalah master terbaik, dan mereka juga bingung saat ini. Siapa yang bilang, benarkah? Apa kebenarannya? Kalau begitu, tolong beritahu saya dengan jelas, bagaimana kita bisa melihat kebenarannya. Kata pembicara. Itu adalah Raja Elf lainnya, Dewa Kekuatan. Ya, apa yang Anda katakan, Yang Mulia, masih merupakan peristiwa masa lalu yang telah lama berlalu. Bahkan jika kami ingin memeriksanya, kami tidak dapat menemukannya. Dewa Panah menarik napas dalam-dalam, tapi sekarang kita sangat perlu untuk dipahami. Yaitu, untuk menemukan kunci dari masalah yang sedang dihadapi. Kita hanya perlu mengetahui kebenaran masalahnya. Yang lainnya tidak penting semuanya. Pasti ada kebenarannya, asalkan kebenaran masalah terungkap. Ketika kebenaran terungkap, siapa yang benar dan siapa yang salah, sekilas terlihat jelas, siapa yang lebih penting. Dapat dipercaya, nanti Anda akan mengetahuinya. Dan mohon-mohon kepada Holy Lord untuk memberimu nasihat mengenai hal ini. Keempat elf memberi hormat bersama. Kamu akhirnya mengubah topik kembali ke poin utama. Holy Lord berkata dengan wajah datar dan menghela nafas dalam-dalam, masalah ini, semua argumen dan argumen tidak dapat dipilah dan tidak dapat dibedakan. Tapi ada poin kuncinya. Tapi itu bisa mengarah pada kebenaran tapi taruhannya sangat penting, tapi itu tergantung berani atau tidaknya. Bolehkah aku bertanya apa hubnya? Keempat dewa itu bertanya bersamaan. Ekspresi keempat elf menjadi sangat gugup saat ini. Kata-kata itu akhirnya sampai pada pokok permasalahan. Atau di saat berikutnya, seluruh kebenaran akan terungkap. Ada 3 cara menuju kebenaran, kamu bisa memilih. Holy Lord mengulurkan 3 jari dan berkata dengan lembut. Apakah ada 3 arah yang bisa dipilih? Keempat dewa itu terkejut. Ya, dari 3 arah ini, salah satunya adalah Sueleihan, dan yang lainnya adalah Ratu Iblis, Iblis Siner. Holy Lord tersenyum dan memandang keempat orang dengan mata provokatif. Benar saja, wajah keempat dewa itu berubah muram. Untuk sesaat, tidak ada yang berbicara. Masalahnya memang telah kembali ke titik semula. Saat Holy Lord pertama kali mendekati para elf, dia menuding Ratu Iblis Dong Huang karena keberadaan Ratu Elf dan segel Kaisar Elf. Kini dia masih mengincar kedua orang tersebut. Apa bedanya dengan sebelumnya? Atau mungkin satu-satunya perbedaan adalah hal itu semakin memaksa para elf untuk secara resmi memusuhi Kaisar Timur dan Ratu Iblis. Melihat tak satu pun dari keempat elf itu yang berbicara, Holy Lord jelas sedikit kecewa. Aku sudah memberi tahu Dewa Panah sebelumnya bahwa Ratu Elf jatuh karena pasangan yang berzina ini, dan Ratu dibunuh oleh Sueleihan sendiri. Ini yang telah aku pelajari melalui berbagai penyelidikan. Percaya atau tidak, aku tidak bisa mengatakannya terpaksa, mereka berempat juga mengatakan bahwa itu sudah lama sekali dan sulit untuk menemukan bukti apapun, tetapi masih ada satu bukti, yang jatuh pada Sueleihan, segel Kaisar Elf, kata Holy Lord lagi. Elf Imperial Seal. Keempat elf itu semuanya tergerak. Mengenai kematian Ratu Elf dan pertarungan darah, klan elf secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Namun, orang yang mati sudah mati dan hanya bisa dikejar di masa depan. Namun, segel kekaisaran elf sangat penting, dan tidak ada petunjuk atau peluang yang bisa dilewatkan. Ya, segel kekaisaran elf yang mulia jatuh ke tangan Sueleihan. Jika Anda dapat menemukan segel ini di tangan Sueleihan, bukankah itu akan menjadi bukti terbaik? Kebenarannya akan jelas sebaliknya, jika Sueleihan tidak memilikinya segel kekaisaran di tangannya, aku hanya membuat alasan untuk memfitnahmu. Sebagai manusia sejati antara langit dan bumi, tidak ada yang tidak boleh kamu katakan kepada orang lain. Raja suci itu penuh dengan kebenaran, seolah-olah dia adalah seorang pria yang tulus. Holy Lord mengatakan ini, dan kami mempercayainya 50. Metode ini memang dapat dilakukan, tetapi kekuatan Dong Huang tidak dapat diprediksi. Yah, bisakah dikatakan bahwa kekuatan gabungan dari mereka berempat tidak pasti bisa menghadapi Sueleihan? Bahkan jika mereka berempat masih tidak bisa menangkapnya, bukankah ada Dewa Kegelapan yang bisa membantu? Kata Seng Jun. Dewa Panah memikirkan pertarungannya dan berkata, masih ada keraguan tentang masalah ini. Bahkan jika kami benar-benar bertarung melawan Dong Huang, kami masih fokus untuk menangkapnya, tetapi saya dapat mengatakan bahwa saya sudah tahu banyak tentang kekuatannya setelah bertarung dengan dia. Jika Sueleihan mampu melarikan diri sepenuhnya, bahkan jika kita menambahkan Dewa Kegelapan, kita mungkin tidak dapat mempertahankannya,
apalagi menangkapnya, bahkan jika kita mencoba yang terbaik. Lalu, bagaimana jika targetnya adalah Ratu Iblis? Selama Ratu Iblis ada di tangan, Dong Huang bisa ditukar dengan segel Kaisar Elf, dan hasilnya akan sama, tanya Holy Lord. Tidak mungkin. Dewa Panah tersenyum pahit, perbedaan antara kekuatan Ratu Iblis dan Kaisar Timur setidaknya sehelai rambut. Perbandingan kekuatannya kira-kira sama. Kita tidak bisa menghadapi Kaisar Timur, dan hasil menghadapi Ratu Iblis kurang lebih sama, belum lagi mereka dikelilingi oleh manusia. Dengan perlindungan penjaga bintang 7 dan keberuntungan langit dan bumi, tidak mungkin kita bisa menangkap satu pun dari mereka. Apalagi setelah kekalahan Yusin, karena emosi dan alasan, dia benar-benar tidak punya wajah untuk menyerangnya lagi. Dewa Panah dan ketiga bersaudara itu saling tersenyum masam. Sejujurnya, mereka tidak ingin mengatakan itu. Hei menunjukkan kelemahan dengan mengatakan itu. Namun, yang lebih tidak dapat disangkal lagi adalah setelah memperjelas bahwa dia tidak akan lagi melakukan pertarungan yang menentukan dengan Sue Leihan, entah kenapa dia merasa jauh lebih santai. Memikirkan Dong Huang yang anggun, dengan matanya yang seolah melihat menembus langit dan dunia, Dewa Panah memiliki keinginan untuk tidak menjadi musuhnya. Memang benar, baik Kaisar Timur maupun Ratu Iblis tidak dapat dengan mudah ditangkap. Holy Lord sedikit menyipitkan matanya. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membunuh keempat elf ini sekarang. Tapi sekarang dia hanya bisa menyetujuinya, karena begitu negosiasi gagal, situasinya hanya akan semakin tidak menguntungkan bagi dirinya sendiri. Untungnya, kita masih punya satu pilihan, yaitu arah terakhir. Holy Lord menarik napas dalam-dalam, dengan wajah berat dan serius, orang itu adalah Chu Yang. Selama dia ada di tangan, kita juga bisa memaksa Dong Huang menyerahkan elfnya. Kaisar Yin, kalian berempat tidak percaya diri melawan Kaisar Timur dan Ratu Iblis, tapi kalian yakin akan menghadapi junior ini, kan? Tentu saja, Holy Lord tidak akan memberitahu empat dewa elf bahwa kekuatan junior Chu Yang ini luar biasa, dia hampir bisa mengimbangi Dong Huang Sue Leihan, atau bahkan melampauinya. Bagaimana mungkin empat dewa elf, yang bahkan tidak yakin untuk berurusan dengan Ratu Iblis Dong Huang, bisa menghadapi Raja Neraka tertentu? Faktanya, dibandingkan dengan Sue Leihan dan Ratu Iblis, orang yang ingin disingkirkan oleh Holy Lord saat ini adalah Chu Yang. Chu Yuzuo. Tekanan yang diberikan orang ini pada Holy Lord sebenarnya jauh melebihi tekanan Kaisar Timur dan Ratu Iblis. Selain sangat kuat, dia juga merupakan bos bersama Gu Duxing, Dong Wuxiang, Xie Dan Xiong, Ao Xieyun. Semua di Paviliun Tianbing. Apa artinya ini? Maksudnya itu apa? Berbeda dari ketidaktahuan para elf, Holy Lord mengetahui dengan jelas di dalam hatinya. Ini secara langsung membuktikan satu hal, selama Chu Yang mau, hanya satu kata dapat memicu badai yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Jiuxiong Tianque. Meskipun Holy Lord sendiri tidak mau mengakui fakta ini sama sekali, dia tidak dapat menyangkal bahwa Chu Yang telah mencapai posisi penting tanpa dia menyadarinya. Ketiga saudara laki-lakinya telah menjadi kaisar surga yang baru. Adapun Gu Duxing di Daksitian, setelah dia pergi, Wu Ye Kuang tidak akan pernah menjadi lawannya. Selain itu, ada Yao Huangtian, tempat markas besar Paviliun Tianbing berada, dan Dong Huangtian, yang terkait erat dengan Yao Huangtian plus Chu yang telah menguasai kekuatan 6 penjuru langit dan bumi. Apa konsep kekuatan di 6 dunia? Raja Suci merasa gemetar hanya dengan memikirkannya. Atau Anda dapat mengatakannya seperti ini, kekuatan yang dapat diberikan Chu yang sekarang bahkan lebih besar daripada kekuatan Tuhan Suci. Lebih mengerikan lagi. Dan teror semacam ini, Sue Leihan dan Yao Xiner tidak pernah memberikan tekanan seperti itu pada Holy Lord selama lebih dari 1 juta tahun. Mungkin hanya Zihao saat itu yang memberikan tekanan seperti itu pada Holy Lord, tapi bahkan Zihao saat itu masih belum sebaik Chu yang hari ini. Oleh karena itu, Chu Yang adalah orang yang paling ingin disingkirkan oleh Tuhan Suci. Nomor 1 dalam daftar, tak tergantikan. Dengan adanya Chu Yang, orang bijak tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan, dan merasa seperti duri di punggungnya. Selama 4 atau 5 dewa elf berkomplot melawan Chu Yang, tidak peduli siapa yang hidup atau mati. Hasilnya pasti perang habis-habisan antara para elf dan Paviliun Tianbing. Hasil ini adalah hasil dari Holy Lord paling dia inginkan. Ini adalah hasil yang paling dia suka lihat. Chu Yang. Keempat elf itu semuanya melontarkan nama ini pada saat bersamaan. Penampilan berbeda. Anak haram Kaisar Timur dan Ratu Iblis. Dewa Panah mengerutkan kening.
Ya, itu dia, Holy Lord berkata dengan tenang, ini juga salah satu cara efektif untuk menyelesaikan masalah ini selama Chu yang ditangkap atau bahkan dibunuh, semuanya akan terungkap. N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2593. Bagian 8, Bab 833, Kesalahpahaman yang disebabkan oleh seteguk darah, pembaruan ketiga. Pada saat itu, selama kita memiliki Chu yang di tangan, meskipun itu hanya mayat, kita dapat membuat Kaisar Timur dan Ratu Iblis tunduk. Keberadaan segel Kaisar Elf akan segera diketahui. Adapun milik Ratu Balas Dendam, secara alami akan menjadi jelas. Setidaknya setengah dari misteri abadi dapat dipecahkan. Holy Lord menyipitkan matanya dan tersenyum ringan, dengan Chu yang di tangan kita, tidak peduli hidup atau mati, Ratu Iblis Dong Huang akan mengalami kerugian. Pengaturan yang dibuat oleh Dong Huang dan Ratu Iblis selama bertahun-tahun semuanya akan datang. Saya yakin tidak ada yang bisa melakukannya dalam situasi serius seperti ini. Setelah serangan itu, saya masih bisa tetap sadar. Pada saat itu, selama saya menggunakan lebih banyak taktik, saya akan memahami segalanya. Dan arah ini mungkin merupakan kesempatan terakhir bagi para elf untuk membalas dendam, kesempatan terakhir untuk bangkit, dan titik masuk efektif terakhir. Holy Lord akhirnya selesai berbicara, menghembuskan napas perlahan, dan berkata, tentu saja, jika kamu masih khawatir untuk bersimpati kepada Sue Leihan, mengkhawatirkan identitasmu sendiri, dan tidak mau mengambil tindakan terhadap junior, maka aku menang. Jangan memaksakannya. Lagi pula, ini adalah masalah penting bagi klanmu. Sedangkan bagiku, bahkan tanpa bantuan elfmu. Holy Lord berdiri, dengan arogansi setinggi langit, dan berkata dengan ringan, aku tetaplah Holy Lord yang memerintah Istana Sembilan Surga. Tidak ada yang bisa mengubah ini di masa lalu, itu tidak akan terjadi sekarang, dan itu tidak akan pernah terjadi di masa depan. Dewa Panah dan yang lainnya saling memandang. Apa yang Holy Lord katakan tentu saja memiliki kebenarannya sendiri. Selama bertahun-tahun, memang benar tidak ada seorang pun yang mampu menggoyahkan posisinya, jadi dia mungkin tidak perlu khawatir. Namun, keberadaan Elf Imperial Seal terkait dengan kelangsungan hidup klan Elf di masa depan. Holy Lord mungkin tidak peduli, tapi bisakah dia dan orang lain benar-benar tidak peduli? Maka, adalah tanggung jawab kita. Untuk mencoba menangkap Chu yang hidup-hidup. Ketika Dewa Panah mengatakan ini, dia hampir menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan ada sedikit rasa malu dalam nada bicaranya. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Anda berada di level yang sama dengan Sue Leihan. Sekarang mereka harus mengumpulkan kekuatan beberapa orang untuk menghadapi anak haram Sue Leihan, dan menghadapi seorang keturunan. Ini pasti terasa seperti menindas yang lebih mudah. Kemenangan tanpa kekerasan. Lebih penting lagi, ada sesuatu yang sangat tidak jelas tentangnya. Jika Anda memiliki keluhan, langsung saja temui Sue Leihan. Apa salahnya menindas anak? Namun, semuanya sudah sampai pada titik ini. Selain itu, tidak ada titik terobosan lain. Demi keluarga elf untuk generasi yang akan datang, meskipun itu bertentangan dengan hati nurani seseorang, meskipun itu tercela. Aku harus melakukan ini sekali. Saat ini, keempat elf merasa sedikit malu. Maaf, tapi saya masih bingung apakah melakukan hal ini tidak etis atau tidak pantas. Namun mereka sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa meskipun mereka ingin melakukannya, dapatkah mereka melakukannya? Apa konsekuensinya jika mereka tidak dapat melakukannya? 4. Aku masih ingin mengingatkanmu satu hal lagi. Holy Lord berkata dengan serius, Chu yang ini adalah seorang jenius yang dikultivasikan dengan hati-hati oleh Ratu Iblis Dong Huang. Kekuatannya tidak sepele, tapi kamu tidak boleh meremehkan itu, jika tidak, kamu pasti akan menderita kerugian besar. Mereka berempat sudah setuju, jadi Holy Lord akan menekankan kekuatan Chu Yang. Jika keempat orang ini meremehkan satu sama lain dan meleset, semuanya akan berakhir. Keempat elf itu tersenyum pahit, tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia tidak mungkin melampaui Sue Leihan, kan? Tidak ada yang mutlak di dunia ini. Holy Lord menghela nafas panjang. Berkata, Chu yang selalu tak terduga. Dia sudah menjadi ahli puncak di usia muda, dan tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Apa kekuatannya selalu menjadi misteri. Bahkan aku, setiap kali berbicara tentang orang ini, itu juga. Saat Holy Lord mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Langsung. Seluruh wajahnya menjadi pucat, dan tiba-tiba, seteguk darah tiba-tiba muncrat. Dengan suara pop, seteguk darah muncrat ke tanah,
membuat lubang yang dalam langsung ke tanah. Holy Lord menyemburkan darah dari mulutnya. Tubuhnya menjadi goyah dan bergetar hebat sebelum ia berhasil berdiri diam. Holy Lord mengetahui ada yang tidak beres dan tidak berani lalai, ia segera memejamkan mata dan mengatur nafasnya, wajahnya sama jeleknya dengan orang mati. Klon lain mati. Holy Lord segera menyadarinya kalau tidak, mustahil bagiku menjadi seperti ini secara tiba-tiba. Pada saat ini, kebencian di hati Holy Lord akan meledak. Dia jelas merasa bahwa dia telah melalui banyak kerja keras, mencoba segala cara, dan menderita penghinaan untuk membiarkan klonnya melarikan diri. Namun, dia tidak melakukannya. Tahu kenapa? Terbunuh di tengah jalan. Ini hanyalah pukulan yang tak tertahankan. Apalagi kali ini lebih serius dari yang terakhir kali. Bahkan tidak sedikit pun semangat sejatiku kembali. Benar-benar kehilangan kontak. Ini menunjukkan bahwa jejak pemikiran spiritualnya telah hancur total. Hati Raja Suci setajam pisau, dan dia merasa tidak nyaman, tapi dia juga sangat kesakitan sehingga hidup lebih buruk daripada kematian. Tetapi pada saat ini, saya tidak berani melakukan apapun, jangan sampai 4 orang di depan saya melihat kekurangannya, saya hanya bisa segera menenangkan kekuatan saya dan menstabilkan pikiran saya, jika tidak. Saya takut bahkan saya kultivasi tubuh sendiri akan terpengaruh. Jadi, saya benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun lagi. Keempat elf itu terkejut saat melihat ini. Pada saat ini, saya hampir merasa seperti sudah gila. Tentu saja, yang mengejutkan adalah Holy Lord tiba-tiba memuntahkan darah. Orang nomor 1 di Tianque memuntahkan darah tanpa peringatan atau alasan apapun. Namun, yang lebih mengejutkan mereka berempat adalah hati mereka bergetar. Sebelum muntah darah, Holy Lord baru saja mengucapkan kata-kata ini. Chu yang selalu tak terduga. Dia sudah menjadi ahli puncak di usia muda, dan tidak pernah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Apa kekuatannya selalu menjadi misteri. Bahkan aku, setiap kali aku menyebutkannya, as untuk orang ini, itu juga. Sebelum saya selesai mengucapkan kalimat ini, saya langsung muntah darah. Apa yang ditunjukkan hal ini? Mereka berempat memiliki ide yang luar biasa sekaligus luar biasa. Apakah itu berarti? Bahkan Seng Jun, orang nomor 1 di Tianque, akan langsung muntah seteguk darah setiap kali dia menyebut nama Chu Yang. Sial. Ini. Keempat elf itu merasa sangat ketakutan, dan bulu-bulu di sekujur tubuh mereka berdiri tegak. Ini terlalu menakutkan. Itu hanya menyebutkan namanya, tetapi bahkan orang yang diakui sebagai yang terbaik di dunia seperti Seng Jun mendapat serangan balik dan muntah darah. Ini sungguh tidak terbayangkan. Jenis kultivasi apa Chu Yang ini? Pria macam apa dia? Untuk sesaat, keempat orang itu memandang Seng Jun dengan mata ketakutan dan marah. Seng Jun, kamu benar-benar bajingan, kamu benar-benar membiarkan kami menangkap orang yang begitu menakutkan. Sebaiknya biarkan kami mati saja. Karena, mari kita hadapi Ratu Iblis Kaisar Timur dan yang lainnya. Jika pihak lain lolos, kita tidak akan berada dalam bahaya. Tapi orang yang ingin kita targetkan sekarang adalah orang menakutkan yang bisa membuat Master Top seperti Seng Jun muntah darah begitu saja. Dengan menyebut namanya, tingkat kultivasi pria ini telah mencapai tingkat yang tidak pernah dia impikan sebelumnya. Sungguh tidak terbayangkan betapa menakutkannya tingkat kultivasi ini. Yun Sangren, apakah kamu mencoba menipu kami? Untuk sementara waktu, ide keempat orang itu bersatu tanpa batas. Hanya ini yang terlintas dalam pikiran. Benar-benar tidak ada cara untuk tidak ragu. Setelah melatih keterampilannya untuk beberapa saat, Raja Suci, yang telah sedikit pulih secara fisik dan mental, hampir tidak bisa menahan muntah darah lagi. Karena dia melihat ekspresi keempat orang itu dan sekilas tahu bahwa mereka pasti salah paham. Tapi, ini benar-benar tidak bisa tidak disalahpahami. Sepertinya kejadian ini terjadi terlalu kebetulan. Nama Chu yang baru saja disebutkan di sini, dan dengan kata-kata seperti itu. Aku langsung muntah darah. Kebetulan itu mencapai titik di mana Seng Jun sendiri akan memuntahkan seteguk darah lagi hanya dengan memikirkannya. Hanya karena tatapan itu, darah dan energi di dadanya kembali melonjak, hampir tak terkendali. Rasa sakit di tubuh, pikiran, dan jiwa bahkan lebih buruk daripada kematian, tapi kesalahpahaman ini harus diselesaikan apapun yang terjadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin keempat elf ini berani menghadapi Chu Yang? Bagaimana menerapkan rencana tindak lanjut? Holy Lord menahannya, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik, jangan khawatir, kalian berempat.
Cedera saya saat ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Chu Yang. Hanya saja ketika saya berhadapan dengan Wan Sheng benar semangat barusan. Energiku menyamping. Dia menderita beberapa luka dalam. Dan luka lama yang asli belum pulih. Itulah mengapa dia seperti ini. Hah. Keempat elf itu tertegun beberapa saat. Aku tidak melihatmu terluka. Dewa Panah Elf ada di tempat kejadian pada saat itu. Ketika Holy Lord melakukan pembunuhan besar-besaran, dia tidak bertemu dengan Master yang mampu sama sekali. Hanya 3 tokoh kuat yang dibunuh oleh dirinya sendiri, Kaisar Timur, dan Ratu Iblis. Jika dalam hal ini, cedera masih dapat terjadi, dan cedera tersebut masih sangat serius, itu hanya dapat berarti satu hal: Raja Suci tidak lebih dari itu, dan orang nomor 1 di Tianque tidak dapat memenuhi harapannya. Namanya, ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan Chu Yang. Holy Lord tersenyum pahit, jika Chu Yang benar-benar sampai pada titik di mana dia muntah darah ketika namanya disebutkan. Tidak peduli betapa sombongnya aku akan melakukannya. Sudah lama menyerah. Lihat, sekarang saya sebutkan, bukankah dia muntah darah ketika dia tiba di Chu Yang? Di mana di dunia ini ada orang kuat yang bisa melukai orang hanya dengan menyebut namanya? Itu fantasi. Holy Lord menjelaskan dengan susah payah. Keempat elf itu mengangguk setuju, dan bergumam dalam hati mereka, aku belum pernah mendengar tentang tuan setinggi itu, bahkan dalam legenda, tapi kebajikanmu saat ini tidak sebaik muntah darah. Holy Lord menahan rasa sakit yang luar biasa, hampir mengeringkan mulutnya ketika berbicara, dan akhirnya menjelaskan dengan jelas. Baru kemudian keempat elf memutuskan untuk mencari masalah bagi Chu Yang. Pada titik ini, Holy Lord akhirnya menghela nafas lega. Keempat elf tidak punya pilihan selain melakukan ini. Masalah ini terkait dengan keberhasilan atau kegagalan para elf. Mereka lebih memilih membunuh karena kesalahan daripada melewatkannya. Tidak peduli betapa hebatnya Chu Yang. Dia tetap harus memberikannya mencoba. Kalau tidak, apakah kita masih bisa menyaksikan para elf dihancurkan? Setelah rencana selesai, keempat dewa mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Melihat keempat elf berjalan keluar, Holy Lord berdiri sejenak, tapi masih tidak bisa menahannya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan lebih banyak darah. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2594. Bagian 8, Bab 834, Pertemuan dan Kejutan, Pembaruan keempat. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditolong. Bahkan jika keterampilan kultivasi seseorang sangat maju, jiwa tiba-tiba hilang dan hancur pada saat ini. Cedera serius ini benar-benar tidak sepele. Selain itu, semua basis roh sejati semua orang suci di sini telah dihancurkan. Bunuh semuanya sendiri, jika tidak, Anda masih bisa mendapatkan nutrisi, atau setidaknya mengurangi waktu penyembuhan secara signifikan. Tapi sekarang saya tidak bisa berkata apa-apa. Dalam keputusasaan, Holy Lord tidak punya pilihan selain mengambil sejumlah besar materi surgawi dan harta duniawi. Tapi dia dipenuhi dengan ketakutan dan kemarahan yang tak terbatas. Siapa sebenarnya yang membunuh klonku yang lain? Tapi bagaimana dia tahu bahwa pelaku utama yang membunuh klonnya yang lain adalah orang yang baru saja dia bersumpah tidak ada hubungannya dengan cederanya Chu Yang? Pada saat Chu Yang dan yang lainnya tiba di hutan Tianan, semuanya telah berakhir, dan sebagian besar orang yang berkumpul di sini telah pergi berdua atau bertiga. Sebagian besar orang yang masih di sini adalah pejuang dengan tingkat kultivasi yang relatif rendah, mengobrak-abrik reruntuhan berdua atau bertiga, berharap menemukan sesuatu yang berharga. Tidak mungkin bagi Dong Huang Qianghua dan yang lainnya untuk membersihkannya dengan begitu bersih. Ketika Xie dan Xiong masuk, dia benar-benar hanya mengambil produk-produk berkualitas tinggi. Untuk basis All Saints True Spirit yang begitu besar, bahkan jika dia hanya mengambil produk-produk berkualitas tinggi, jumlahnya sudah cukup mencengangkan. Xie dan Xiong tidak seperti Chu Yang, yang memiliki 9 ruang kesengsaraan dan dapat menampung banyak hal. Ayo, sisanya bernilai relatif rata-rata, dan Xie dan Xiong tidak tertarik padanya. Adapun pakar top lainnya, situasinya mungkin sama. Jadi semua orang membuang tangan mereka dan pergi, tapi bagi prajurit di bawah level Sein, apa yang tersisa di sini masih sangat populer. Jadi, semua orang bergegas mencari harta karun itu. Tampaknya itu benar-benar terbayar. Melihat pemandangan di depannya, Chu yang benar-benar bingung, bukankah ini tempat pertempuran yang menentukan antara Kaisar Timur dan Dewa Panah? Kenapa? Itu telah menjadi basis kehancuran roh sejati semua orang suci. Tidak. Sekarang ini hanyalah kota yang sibuk.
Ini adalah apa yang terjadi. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan kepada orang-orang yang hadir, saya menemukan jawabannya. Ternyata pertarungan antara Dong Huang dan Dewa Panah justru mengangkat seluruh hutan Tianan. Itu saja, masalahnya adalah kebetulan ada basis roh sejati semua orang suci di bawah negeri ini. Ada banyak kebetulan di dunia ini. Sepertinya Anda tidak akan berani menulis seperti ini meskipun Anda sedang menulis kitab, bukan? Kebetulan sekali. Bahkan Chu Yang dan Mo Tianji. Ketika saya pertama kali mendengar tentang ini, saya terkejut, tercengang, dan tercengang. Tidak heran. Pantas saja aku kebetulan bertemu dengan tiruan Holy Lord dalam perjalanan ke sini. Dan dia juga merupakan tiruan dari Raja Suci yang melarikan diri dengan panik. Sepertinya jejak roh sejati semua orang suci tiba-tiba ditemukan di sini, dan Holy Lord kebetulan hadir. Yang lebih kebetulan lagi adalah Tuan para Elf dan Ratu Iblis dari Kaisar Timur keduanya ada di sini. Dengan begitu banyak orang menyaksikan pertempuran. Di hadapan semua orang. Kebetulan seperti itu terjadi. Jadi ketika Holy Lord terpaksa mengambil tindakan, siapa yang memberinya pedang gunung dan sungai, yang sangat mematikan bagi roh sejati semua orang suci. Wajah Holy Lord saat itu pasti sangat indah. Mo Tianji langsung menyimpulkan seluruh kebenaran dan berkata, dalam hal ini, tidak mungkin bagi Tuhan Suci untuk tidak mengambil tindakan, dan dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan identitasnya, karena begitu identitasnya terungkap, dia akan dianggap sebagai Holy Lord. Itu harus segera diselesaikan, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan sendiri. Bunuh semua orangnya di sini, dan gunakan kecepatan tercepat, jangan biarkan ada yang hidup. Dengan cara ini, bahkan ketiga penyihir semuanya akan mati di babak ini. Tetapi justru karena Holy Lord para klon memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi mereka baru saja bertemu dengan kita. Sungguh suatu kebetulan. Mo Tianji berkata, saya memperkirakan bahwa tiga penyihir hebat yang menjaga di sini mungkin bukan mereka yang mati di tangan Holy Lord, kemungkinan besar akan mati di tangan Ratu Iblis Dong Huang atau tuan lainnya. Holy Lord harus menggunakannya untuk menciptakan sejumlah kekacauan dan menciptakan peluang bagi klon untuk melarikan diri. Masuk akal. Saya yakin meskipun saya melewatkannya, saya tidak jauh. Dengan cara ini, pangkalan roh sejati 10.000 orang suci milik Tuhan Suci telah dikurangi menjadi 2 dari 3, hanya menyisakan yang terakhir. Chu yang menarik napas dalam-dalam, dan pangkalan sebesar ini didirikan secara diam-diam. Saya yakin tidak mungkin membangunnya tanpa ratusan ribu tahun. Ya. Mo Tianji berkata, jadi bahaya tersembunyi yang masih ada sekarang adalah pangkalan roh sejati semua orang suci yang terakhir belum ditemukan. Juga, selama bertahun-tahun, orang-orang di Jianghu telah tersebar dan telah menjadi roh kudus iklim. Atau bagian ini, adalah yang paling sulit ditemukan. Chu yang menghela nafas dan berkata, ya, orang-orang ini telah sepenuhnya mengakar di dunia ini. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk menunjukkan keberadaan mereka, saya yakin tidak akan ada yang tahu. Mereka adalah roh sejati dari semua orang suci, bahkan jika mereka mati, akan ada sangat sedikit beberapa orang dapat melihat sesuatu yang aneh. Ini adalah roh sejati semua orang suci. Ini adalah bagian yang paling tidak nyaman. Ini memang bagian yang paling menyusahkan, tapi ada cara termudah untuk menyelesaikannya. Mo Tianji berkata, selama Holy Lord bisa dibunuh secara langsung, maka celah tersebut akan diblokir dari sumbernya. Bahkan jika mereka adalah roh sejati semua orang suci juga dibebaskan. Roh sejati setelah kematian tidak memiliki tempat untuk kembali dan dapat masuk kembali ke reinkarnasi dan terlahir kembali di Jiuquan. Mata Chu yang berbinar dan dia berkata, ya, selama kita membunuh Holy Lord, semuanya akan baik-baik saja. Mo Tianji tersenyum pahit, membunuh Holy Lord mudah untuk dikatakan. Sebenarnya tidak semudah itu. Dia berhenti sejenak dan berkata, jika perkiraan saya benar, di Istana Suci saat ini. Semua master tertinggi, saya khawatir kebanyakan dari mereka adalah benih roh sejati semua orang suci. Bahkan, mungkin saja semuanya adalah. Jika saya adalah Raja Suci, saya tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi. Mo Tianji berkata, mereka sangat patuh, setia, dan sangat mudah menggunakan tangan dan kaki mereka. Pergi. Butuh lebih dari 1 juta tahun untuk mengumpulkan benih. Sekalipun ada banyak tuan di Istana Suci, berapa banyak yang tersisa? Mo Tianji memandang Chu Yang. Wajah Chu Yang tiba-tiba menjadi gelap. Ya, setidaknya eselon atas Istana Suci seharusnya dimusnahkan.
Dan ini juga bisa menjelaskan mengapa Zi Xiaotian dikalahkan dan jatuh ke tangan musuh-musuhnya, tetapi prestise Holy Lord masih belum berkurang, dan tidak seseorang di Istana Suci mempertanyakannya. Akar penyebabnya. Ya, menurut akal sehat. Kejadian saat itu sangat tragis. Tidak peduli betapa kejamnya Istana Suci, pasti selalu ada beberapa orang setia yang melapor. Namun, situasi saat itu adalah, itu benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Dong Huang pernah berkata, ketika dia pergi untuk menyelesaikan pertanggungjawaban dengan Holy Lord, dia sebenarnya dikepung, dan bahkan setelah dia mengungkapkan identitasnya, serangan itu tetap tidak berhenti. Mo Tianji berkata, misteri ini telah terpecahkan. Semua orang menghela nafas dalam-dalam. Misteri lama telah terpecahkan. Tapi itu membuat semua orang merasa lebih tertekan. Istana Suci, tempat paling suci dan tidak dapat diganggu-gugat di Menara Sembilan Surga, kini telah sepenuhnya berubah menjadi tempat seperti ini, dipenuhi dengan semangat sejati semua orang suci. Betapa ironisnya kenyataan ini. Ayo pergi ke paviliun Tianbing Chuyang dan yang lainnya terbang menjauh. Hanya setengah jalan. Tiba-tiba, beberapa aura yang sangat tirani datang ke arahnya di depannya. Chuyang segera waspada dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa saudara-saudara segera melanjutkan sikap santai mereka dan tidak tampak terlalu cemas. Hampir di saat berikutnya, 4 orang terlihat bergegas dari sisi berlawanan seperti kilat. Penampilan keempat orang itu sangat tampan. Satu-satunya hal yang berbeda dari orang biasa adalah telinga mereka yang lancip. Penampilan seperti ini sangat akrab bagi Chuyang. Dia terbiasa di Jiuxiongtian, tetapi di Jiuxiongtian, dia hanya punya satu, tapi ini ada 4. Orang-orang ini semuanya elf. Chuyang memiliki kesan yang baik terhadap Tuan Wei, tetapi dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap para elf Jiu Chong Tiankui. Selama periode ini, dia hancur dan menangis oleh rumor yang dibuat oleh orang-orang ini. Sangat keren bahwa dia menjadi anak haram seseorang. Nah, berubah tidak ada yang bisa merasa lebih baik. Hanya keempat elf ini yang masing-masing memiliki wajah berat dan ekspresi yang sangat serius. Melihat mereka saja sudah membuat orang merasa tertekan. Dia tampak sibuk. Melihat Chuyang dan yang lainnya tepat di depan, mereka berempat tampak sedikit terkejut, tetapi mereka hanya melirik mereka dan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyingkir dan terbang menjauh dari kedua sisi. Samar-samar aku mendengar salah satu dari mereka berkata, jika itu benar-benar kuat, jika kita bergabung, kita akan mendapat masalah. Menurutmu itu yang kamu katakan? Setelah mendengar ini, keempat orang itu telah pergi ke jarak tidak kurang dari beberapa ribu kaki, dan tidak dapat mendengar apapun. Chuyang dan yang lainnya terkejut. Perkiraan paling konservatif dari kekuatan 4 orang yang baru saja lewat adalah bahwa mereka berada di level 9 Kaisar dan Ratu pertama. Bahkan jika mereka tidak sebaik Ratu Iblis Dong Huang, mereka pasti tidak akan sebaik Ratu Iblis Dong Huang. Kalah dengan Dong Wuxiang dan Luo Kedi. Tingkat kekuatan, dan beberapa orang bekerja sama, ini sudah menjadi kekuatan tempur yang sangat kuat. Chuyang memperkirakan bahwa bahkan jika dia bisa bertahan melawan keempat elf ini, dia akan beruntung. Dan sekelompok master seperti itu sebenarnya sedang mendiskusikan cara melawan musuh. Terlebih lagi, masih terjadi jika kita bekerja sama, kemungkinan besar tidak menguntungkan kita. Kalimat ini sangat mengejutkan. Dengan 4 orang seperti ini bergabung, diperkirakan meskipun Dong Huang bertemu dengan mereka, mereka akan menghindarinya. Mereka tidak akan pernah berkonfrontasi satu sama lain secara gegabah, tetapi ketika keempat orang ini ingin bergabung untuk menghadapi orang tertentu, mereka benar-benar merasa bahwa ada kemungkinan yang tidak menguntungkan mereka. Jadi, dengan siapa mereka berhadapan? Bagaimana bisa begitu kuat? Berdasarkan kekuatannya, targetnya kemungkinan besar adalah Holy Lord. Mo Tianji berkata, tetapi bahkan jika itu benar-benar Holy Lord, menilai dari pertarungan sebelumnya dengan klonnya, itu tidak akan membuat keempat orang ini merasa sial. Bahkan jika kamu tidak bisa mengalahkanku, tidak akan menjadi masalah jika kamu ingin menyerahkan seluruh tubuhmu. Ya, mereka berempat bergabung hampir setara dengan 4 Kaisar Timur atau Ratu Iblis, belum termasuk pemahaman diam-diam di antara mereka. Chuyang mengerutkan kening, tapi, siapa yang mereka bicarakan? Transcending the Nine Heavens. Chapter 2595. Bagian 8, Bab 835, Pelajaran, Pembaruan kelima. Tidak mungkin bagi Seng Jun Duan membiarkan lawan yang mengancam seperti itu ada seperti ini, dan mereka berdua sedang dalam masa bulan madu dan tidak akan berselisih untuk saat ini.
Mungkinkah dikatakan ada hal yang begitu menggemparkan? Master di dunia ini. Kenapa belum pernah ada sebelumnya? Mendengarnya. Mo Tianji berkata, ya, tetapi meskipun kita belum pernah mendengarnya, Ratu Iblis Dong Huang seharusnya mengetahuinya, tapi mengapa mereka tidak menyebutkannya? Ini tidak masuk akal. Mungkinkah dikatakan bahwa mereka tidak mengetahuinya? Itu salah satu. Semua orang saling memandang, semuanya sedikit khawatir. Untuk Tuan Misterius yang tiba-tiba muncul seperti ini, semua orang merasa itu sangat misterius dan membingungkan, terutama jika mereka tidak tahu apakah mereka teman atau musuh, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tentu saja Chu Yang dan yang lainnya tidak akan tahu bahwa keempat elf ini adalah empat elf, dan sosok misterius dan kuat yang mereka bicarakan adalah Chu Yang sendiri. Jika dia mengetahuinya, saya khawatir Tuan Chu akan langsung tertawa. Dan keempat elf tidak akan pernah menyangka bahwa di antara sekelompok anak laki-laki dan perempuan yang lewat, salah satu dari mereka adalah orang yang sangat mereka takuti. Tapi target yang ingin mereka hadapi. Chu Yang. Kedua orang ini berpapasan tanpa ada percikan api, tapi tidak ada yang mengenal satu sama lain. Panah Dewa, kamu baru saja berpikir tentang bagaimana menghadapi orang itu Chu Yang, dan kamu bahkan tidak memperhatikan orang-orang kecil itu. Mereka terlihat sangat kuat. Umat manusia benar-benar penuh dengan bakat. Melihat seluruh elf ras, bahkan ketika Ratu masih di sini, kami klan tidak memiliki orang-orang muda yang luar biasa. Li Shen berbalik dan melihat ke langit kosong di belakangnya di kejauhan. Hei, ini waktunya menunggu. Kamu masih punya mood untuk peduli apakah seseorang itu kuat atau tidak, jadi jangan memperburuk keadaan. Dewa Panah sedikit terpuruk, sekelompok anak muda yang kamu temui dengan santai dapat memiliki kekuatan yang begitu besar. Istana surgawi bukanlah sesuatu yang dapat dipusingkan oleh kita sebagai manusia. Saya berharap setelah saya berhasil mendapatkan segel Kaisar Elf dan mengusir iblis, saya akan pensiun dari dunia dan tidak pernah peduli dengan dunia urusan lagi. Istana surgawi 9 tingkat ini tiba-tiba terasa penuh bahaya. Selama ratusan ribu tahun, saya tidak pernah merasakan bahaya ini. Tapi sekarang, saya semakin merasa dalam bahaya. Ini benar-benar perasaan yang aneh. Awalnya saya mengira saya telah melihatnya dengan jelas. Tetapi setelah mengetahui kebenarannya, saya menyadari bahwa ada banyak rahasia di dalamnya. Pikiran manusia terlalu rumit dan aneh. 3 orang lainnya juga menggelengkan kepala dan menghela nafas pada saat bersamaan. Jika Anda hanya menggunakan kekerasan, para elf mungkin tidak takut pada siapapun. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa hari, elf tingkat tinggi seperti mereka telah mengembangkan perasaan halus ketakutan yang tak terbatas terhadap rencana manusia. TDK terduga. Paviliun Tianbing. Zi Siking menatap tajam ke arah Xie dan Xiong, yang diikat seperti pangsit daging, matanya begitu tajam hingga dia hampir ingin menelan seseorang dalam satu suap. Xie dan Xiong, yang tampak seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, menundukkan kepalanya, menunjukkan sifat menyedihkan dari menundukkan kepalanya dan mengakui kejahatannya. Apakah kamu menyadari kesalahanmu? Zi Siking sangat marah dan berteriak, kamu keluar begitu saja. Jika terjadi sesuatu, bagaimana kamu ingin aku menjelaskannya kepada saudara-saudaramu? Bagaimana aku harus memperlakukan kakak laki-lakimu? Jelaskan. Bagaimana menjelaskannya kepada adik-adikku? Bagaimana menjelaskannya kepada Dan Feng? Kata-katanya belum selesai. Saya melihat Xie dan Xiong menundukkan kepalanya dan berkata, saya salah. Kamu salah. Zi Siking, yang sangat marah, tiba-tiba tertegun. Untuk sesaat, aku benar-benar merasa amarahku tiba-tiba tertahan. Saya tertegun, atau tidak punya tempat untuk melampiaskan. Setelah sekian lama, tiba-tiba saya berteriak dengan sambaran petir, kamu salah, kamu masih tahu bahwa kamu salah. Apa gunanya mengetahui bahwa kamu salah? Apa gunanya, katamu? Apakah kamu pikir aku tidak akan mengalahkanmu jika kamu mengatakan kamu salah? Ide yang bagus sekali. Lalu dia berteriak lagi, engah-engah. Pukulan dan tendangan. Xie dan Xiong berteriak berlebihan dan berguling-guling di tanah seperti bola. Tapi aku meratapi dalam hatiku, sungguh saat yang sial bagiku untuk datang. Bahkan jika aku bertemu kakak ipar Butian atau kakak ipar Kian-Kian, aku tidak akan seberuntung itu. Setidaknya tidak perlu terlalu kejam, bukan? Kakak ipar Zi ini benar-benar terlalu kejam. Saya langsung mengakui kesalahan saya. Dan bahkan dipukul dengan kata-kata yang kasar. Hei, bosnya menyedihkan sekali. Apa gunanya mengakui kesalahanmu? Zi Siking berkata dengan marah, jika aku tidak memukulmu,
anakmu tidak akan bisa mengingatnya. Mari kita lihat apakah kamu masih berani. Terus berdetak, kresek, kresek, kresek. Xie dan Xiong ingin menangis tetapi tidak menangis. Saya salah. Aku tidak berani lagi. Ini benar-benar salah. Aku harus mengubahnya. Bukankah seharusnya aku tetap baik-baik saja? Tolong. Xie dan Xiong, Kaisar Qianghua baru yang agung, akhirnya mulai meminta bantuan. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Sakit sekali. Kakak ipar Zi, kamu benar-benar ahli dalam memukul orang. Kamu berspesialisasi dalam memukul tempat yang paling menyakitkan. Bukankah kamu mendapatkan keterampilan ini dari atasanmu? Saat ini, saya mendengar suara berkata dengan santai, oke, kami di sini untuk menyelamatkan Anda. Anda diselamatkan. Xie dan Xiong tertegun, terkejut dan bahagia. Langit membuka matanya, tetapi begitu pikirannya bergerak, dia langsung menyadari siapa yang berbicara, dan senyuman membeku di bibirnya. Dia benar-benar mati sekarang, dan seseorang yang lebih kejam datang. Tidak, itu adalah sekelompok orang yang lebih kejam. Benar saja, ada rangkaian suara lainnya. Bantuan. Oke, kalau begitu aku akan menyelamatkanmu dulu lalu mengalahkanmu. Dasar si Rabbit sialan, aku harus mengubahmu menjadi kelinci hidup hari ini. Dibunuh dengan 1000 luka, dia harus ditangani. Pukul aku dengan keras, tidak perlu menyelamatkan mukaku. Suara lain berkata, kakak ipar, kamu lelah. Istirahat saja dan tunggu kami mendidiknya. Hari ini kita harus menghajarnya hingga menjadi pelangi warna-warni. Bunga sedang bermekaran. Bunganya juga tidak mekar. Mengalahkan. Mengikuti suara tersebut, 3 orang bergegas maju seperti serigala dan harimau, mengambil alih tugas pemukulan Zi Siking. Orang yang datang tak lain adalah Jimo, musuh Luoke, Rui Butong. Xie dan Xiong bahkan tidak bisa berteriak minta tolong sekarang, dia hanya ketakutan. Kakak iparnya memukuli orang, tapi dia masih bisa melakukannya dengan akal sehat. Di beberapa tempat, dia masih malu untuk menyapa, tapi ketiga pria ini. Kenapa mereka ada di sini? Mereka tidak malu. Zi Siking berbalik dan melihat Chu Yang dan yang lainnya berdiri di depan pintu, sangat ingin menyaksikan Xie dan Xiong dipukuli. Bahkan Chu Yang, yang selalu menjaga persatuan, dan Mo Tianji, yang selalu mempertimbangkan situasi secara keseluruhan, tidak menghentikannya kali ini, dan bahkan bersemangat untuk mencobanya. Bos, Xie dan Xiong baru saja berteriak 2 kali, tapi Jimo sudah menutup mulutnya dengan bola lengan bajunya. Pukul aku dengan keras. Chu yang mengucapkan 3 kata, lalu menatap Zi Siking dengan senyuman di wajahnya, dan berkata dengan sangat lembut, apakah kamu baik-baik saja? Perubahan wajah ini begitu cepat sehingga bahkan ahli pengubah wajah terbaik di operasi cuan pun akan terkejut. Zi Siking mendengus dan berkata, jika saudara-saudaramu tidak begitu marah padaku, aku pasti akan lebih baik. Chu Yang Tian tertawa dan berkata, ya, bukankah ada seseorang yang membantumu melampiaskan amarahmu? Ayolah, di sini terlalu berantakan. Mari kita bicara di kamar. Segera, Tai Butian dan Mo Qingwu datang, dikelilingi oleh Zi Siking, dan semua orang mengobrol dan menjadi penuh kasih sayang. Mengapa kamu kembali begitu tiba-tiba? Apakah semua masalah di sana sudah ditangani? Zi Siking tersenyum. Tidakkah aku mendengar sesuatu terjadi padamu? Mengapa aku tidak bergegas kembali ke bawah bintang-bintang? Chu yang berulang kali menyanjungnya. Kenapa kalian semua berkumpul secara kebetulan? Juga, bukankah kalian tinggal bersama Jimo dan Luokedi untuk membantu Guduxing? Mengapa kedua orang ini ada di sini juga? Chu yang menghela nafas dan menyeringai kecil. Awalnya, mereka diserahkan kepada Guduxing untuk membantu, tetapi setelah kami berjalan lama, mereka menyusul lagi. Tidak mungkin, kedua orang ini paling takut pada mereka. Nyawa. Itu adalah Guduxing, dan Bu Liuqing telah pulih sekarang. Jadi mereka diusir oleh Guduxing. Zi Siking tidak bisa menahan tawa, itu dia. Faktanya, semua orang mengetahuinya. Guduxing tidak akan pernah mengusir 2 pembantu utama ini. Namun, paviliun Daxi Tianbing telah banyak pulih. Yang terpenting, para penguasa Sengjun dan Istana Suci pada dasarnya telah meninggalkan Daxi Tian. Guduxing dan Bu Liuqing yakin mereka mampu menangani sisanya. Sisi Kaisar Iblis saat ini menjadi prioritas utama. Guduxing takut Chu Yang dan yang lainnya tidak cukup kuat, jadi dia hanya mengusir Jimo dan Luokedi untuk membantu. Semua orang mengetahui dan memahami maksud ini. Mendengarkan teriakan teredam Xie dan Xiong di luar, yang semakin buruk, Zi Siking sedikit khawatir, ini hampir selesai, tapi jangan menimbulkan masalah. Jangan takut terluka.
Jangan sakiti perasaan saudaramu. Nyata. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dewa tua Mo Tianji ada di sana, kita semua mengetahuinya, jadi kita tidak akan melukai perasaan kita. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar gempa bumi yang keras, mata telanjang dapat melihat Kaisar Mo Yuntian Qianghua ditendang ke udara seperti bunga hydrangea. Jimo terbang dan menendang lagi. Tendangannya mendarat tepat di pantat Xie dan Xiong. Xie dan Xiong terbang ke sisi lain seperti meteor. Luo Kedi mengulurkan tinjunya dan menendang kakinya, berteriak, dan menendang Xie dan Xiong ke arah lain seperti bola. Di sisi lain, Rui Butong berteriak gembira. Tendangan besar dan menendangnya kembali. Alis semua orang melonjak saat melihatnya. Sial, ini sungguh mengasyikkan. Puff. Xie dan Xiong akhirnya berjuang untuk memuntahkan bola kain di mulutnya dan berteriak, kalian bertiga sedang menunggu. Aduh. Setelah sekian lama, Xie dan Xiong digendong oleh 3 orang yang terengah-engah, melepaskan ikatannya, dan melanjutkan kultivasinya. Saat Xie dan Xiong mendapatkan kembali kebebasannya, dia akan melompat dan melawan Jimo dengan putus asa. Saya sangat marah, tidak peduli bagaimana kalian mengatakannya, aku adalah Kaisar Surgawi, tetapi kalian bertiga benar-benar menendangku seperti bola. Apakah kalian tidak menganggapku serius? Pada jam kelima, saya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2596. Bab 836, 9 pil tertinggi. Sastra Motan. Jimo terbatuk dan melihat ke langit. Dia sebenarnya tidak menganggap serius Xie dan Xiong sama sekali. Kesombongan ini membuat Xie dan Xiong tertegun. Apakah ada rencana yang menungguku? Untuk sesaat, dia tidak berani bertindak gegabah. Mo Tianji terbatuk dan memecahkan kebuntuan, Xie dan Xiong, ini hanya lelucon, saudara. Xie dan Xiong sangat sedih dan marah, saya telah ditendang seperti bola. Apakah ini masih lelucon? Apakah ada saudara yang seperti ini? Mo Tianji terkekeh, haha, ini jauh lebih tidak lucu dibandingkan lelucon yang kamu mainkan pada kami akhir-akhir ini. Sudah hampir sebulan, kami semua tidak diketahui olehmu. Jika Dewa Panah tingkat kultivasi lebih tinggi, 1 poin lebih tinggi, kami bahkan tidak dapat mengumpulkan tubuh Anda. Apakah menurut Anda ini lucu atau tidak? Xie dan Xiong langsung kempes saat mendengar ini. Melihat ekspresi Cuyang dan Mo Tianji masih sombong dan jahat, dia mau tidak mau duduk. Dia mengangkat tangannya dan berkata, ini salahku dalam masalah ini. Aku punya caraku sendiri. Kamu anak yang pintar. Mo Tianji mendengus, jika kamu tidak mengakui kesalahanmu, aku khawatir bos akan mengambil tindakan sendiri. Dan kita tidak mudah untuk disingkirkan seperti Jimo dan yang lain. Aku hanya menendangmu beberapa kali. Asalkan kakinya sudah matang. Xie dan Xiong menggigil hebat dan berkata, ahem. Masalah ini sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Ini, bagaimana kalau aku mentraktir semua orang minum? Bolehkah aku meminta maaf kepada semua orang? Seseorang yang dipukuli bergegas membeli minuman untuk meminta maaf. Semua orang langsung tertawa. Cuyang dan Mo Tianji ingin tetap memasang wajah datar dan mengintimidasi seseorang, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan diri dan mulai tertawa bersama. Siang hari itu, saudara-saudara berkumpul di sebuah meja dan minum sampai mereka mabuk. Dari siang, saya minum sampai tengah malam. Keesokan paginya, Jimo Luo Kedi Rui Butong dan mereka bertiga terbaring di halaman dengan wajah memar dan bengkak, namun mereka tidak tahu kapan Xie dan Xiong membalas dendam. Xie dan Xiong masih berpakaian putih. Duduk di kursi malas dan mengayunkan kursi, dia memandangi ketiga bersaudara yang dipukuli sendirian dengan sangat senang, dengan ekspresi yang menyegarkan. Saya berkata, bagaimana Anda melakukannya? Bukankah ini luar biasa? Bahkan Cuyang sedikit bingung. Saat ini, Jimo Luo Ken dan Rui Butong tidak lemah. Dalam pertarungan 2 lawan 1, Xie dan Xiong pasti akan kalah, apalagi pertarungan 1 lawan 3. Namun hasilnya justru sebaliknya, yang tentu saja membingungkan. Baru kemarin sore, Lir dan saya meminta beberapa obat yang memabukkan. Xie dan Xiong berkata dengan bangga, mereka semua mabuk sekaligus. Kami menahannya bersama-sama, dan kemudian memukuli mereka dengan keras satu persatu sampai menjadi padat. Ini ide yang bagus. Orang-orang lainnya tercengang karenanya dan tertawa terbahak-bahak. Dini hari, ketika Ratu Iblis dan Dong Huang mengetahui bahwa Cuyang telah kembali, mereka datang berkunjung bersama, ditemani oleh Iblis Ningning dan Bai Sixuan.
Setelah semua orang berbicara sebentar, topiknya pasti beralih ke roh sejati semua orang suci. 2 dari 3 pangkalan yang digunakan oleh Tuhan Suci untuk mengembangkan roh sejati semua orang suci telah dihapus. Sue Leihan mengerutkan kening, tetapi belum ada berita tentang yang tersisa. Jika pangkalan ini tidak dihapus, itu akan terjadi selalu seperti sebatang tongkat di tenggorokan. Sebenarnya di Qingqiao Tian konon fenomena serupa pernah terjadi. Namun, Ao Xie-yun telah berusaha sekuat tenaga selama periode ini, namun tidak ada yang ditemukan. Bawahan saya Tianji Intelligence juga telah mengumpulkan informasi tersebut. Juga tidak menemukan apapun. Kata Mo Tianji. Tidak hanya itu, ada juga roh sejati semua orang suci yang telah tersebar di dunia. Begitu orang-orang itu bersembunyi di antara kerumunan, tidak akan ada jejak sama sekali. Mo Tianji berkata, Tianji ingin mintalah 2 senior untuk nasihat lain. Hal, ada apa? Katakan saja padaku, kata Ratu Iblis dan Dong Huang secara bersamaan. Artinya, selama seseorang membunuh Holy Lord, apakah roh sejati semua orang suci yang masih ada di dunia akan kehilangan peran mereka sebagai roh sejati? Mereka tidak akan lagi jatuh karena roh sejati. Mulai sekarang hanya ada seperti biasa orang. Mo Tianji bertanya dengan hati-hati, masalah ini memerlukan konfirmasi pasti. Sue Leihan dan Ratu Iblis saling memandang. Berkata, menurut pemahaman kami, ini harus dikatakan secara teori, tapi kita juga bisa yakin akan hal lain. Jika Holy Lord benar-benar mati, maka, roh sejati semua orang suci yang tersisa, dia akan tidak diizinkan tinggal di dunia ini. Dia pasti akan membunuh mereka semua di saat-saat terakhir kematiannya, dan mereka akan melewati 9 mata air bersama-sama. Mengapa? Chu yang berkata, menurut rumor, jika pemilik roh sejati semua orang suci mengambil inisiatif untuk membunuh roh sejati semua orang suci, bukankah dia tidak akan mendapatkan manfaat yang layak diterimanya? Ini mungkin yang dipahami kebanyakan orang. Sue Leihan tersenyum, tetapi, sejauh yang kami tahu, jika pada saat kritis, Tuhan Suci memutus semua kehidupan spiritual sebenarnya dari 10.000 orang suci sekaligus. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengambil semuanya ke tangannya sendiri. Namun, pada saat itu, kita masih dapat mengumpulkan 1/10 atau 2/10 dari kekuatan asli semua orang. Jika Holy Lord tidak menghadapi krisis, dia secara alami tidak akan melakukan apapun seperti kehilangan 10% kekuatan yang telah dia kembangkan dengan susah payah. Namun, jika dia benar-benar menghadapi krisis hidup dan mati, dan klon sahabatnya dihancurkan, bahkan jika itu 2 dari 100, dia tidak akan kecewa dengannya. Tidak peduli berapa banyak kerugiannya, dia akan selalu mendapatkan sesuatu. Jika dia benar-benar mati dan semuanya berakhir, jelas mana yang lebih penting dan mana yang kurang. Jadi, selama Holy Lord mati, semua roh sejati dari 10.000 orang suci akan lenyap, itu sudah pasti, kata Ratu Iblis dengan tegas. Jadi begitu, itu benar. Chu yang menundukkan kepalanya diam-diam, menghitung dengan hati-hati, dan berkata, kalau begitu, bisakah aku memahaminya seperti ini? Bahkan jika kekuatan ini hanya 12, mereka masih dapat mendukung Holy Lord dari kemana harus pergi. Saat kamu lemah, kamu bisa kembali ke momen puncakmu dalam sekejap, atau bahkan lebih buruk lagi. Itu benar. Ratu Iblis juga menghitung, meskipun perhitungan seperti itu mengerikan, itu masih sangat dapat diandalkan, karena jumlah roh sejati 10.000 orang suci ini, yang terakumulasi selama ribuan tahun, sungguh terlalu banyak. Sebenarnya, jika saya tidak memiliki kekhawatiran seperti itu, saya telah berdiskusi dengan Dong Huang bahwa kami berdua akan bergabung untuk menghilangkan bencana ini dalam satu gerakan. Namun, setelah perhitungan berulang kali, kami berdua bekerja sama dapat menekan bencana tersebut. Ya Tuhan, atau kalahkan dia. Itu merupakan ancaman yang fatal, tetapi ketika sampai pada eliminasi yang sebenarnya, itu tidak mungkin. Dia telah meninggalkan terlalu banyak kartu truf. Roh Kudus dari semua orang suci sendiri yang dapat membuat semua pengaturan dan rencana kita tidak valid. Semua orang diam. Hanya untuk menghadapi Raja Suci yang berada dalam kondisi sempurna, setiap orang harus membayar harga yang mahal untuk melenyapkannya. Namun, jika Anda mengalahkannya sampai titik tertentu dan melihat kemenangan di depan mata, dan tiba-tiba orang ini pulih dengan sempurna dan dalam kondisi penuh, maka apa yang menanti saudara Anda dan yang lainnya akan menjadi bencana mutlak. Kita harus membuat persiapan ekstra. Chu yang mengerutkan kening, menghitung perlahan, dan berkata, jika dia benar-benar berada di ujung tali,
dia tiba-tiba pulih, dan dia masih pada batasnya, dan dia pulih melampaui batas. Lalu, meskipun kita bisa membunuhnya pada akhirnya, setidaknya beberapa orang kita akan diseret untuk dikuburkan bersamanya. Dan orang yang dia seret untuk dikuburkan bersamanya pasti akan menjadi kekuatan utama di pihak kita biarpun hanya satu atau dua orang, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Juga, setelah pertempuran ini, meskipun pihak kita meraih kemenangan telak dan seluruh pasukan Istana Suci dimusnahkan, tidak ada satu orang pun yang tersisa, tapi kita masih harus membayar harga yang mahal. Terluka. Mungkin juga ada kehilangan permanen beberapa master, yang berarti kekuatan tempur puncak Joseon Tianque telah dimusnahkan lebih dari setengahnya sekaligus. Jika mereka ingin menghadapi iblis luar angkasa yang datang, level tinggi kekuatan mungkin harus menghadapi situasi yang jauh lebih buruk. Kamu harus tahu bahwa iblis di luar wilayah kekuatannya masih utuh, dan pada dasarnya tidak ada kerugian. Sue Leihan merenung dengan tenang dan berkata, tapi sekarang, jika kamu ingin membunuh Holy Lord, musuh yang serius, tanpa membayar sejumlah harga, itu tidak mungkin. Chu yang bersikeras, tetapi karena ini, saya tidak mau membayar harga ini. Untuk membunuh Raja Suci ini, dan membiarkan salah satu saudara laki-laki saya mati, saya tidak akan membayar harga ini untuk saudara manapun, dan saya bisa tidak mampu membelinya. Dia tenggelam dalam pikirannya. Mo Tianji ragu-ragu sejenak dan berkata, bos, kami juga memiliki pil 9 lapisan. Meskipun benda ini memiliki efek yang sangat terbatas dalam meningkatkan lebih lanjut kultivasi seseorang, ini memiliki efek ajaib dalam menghidupkan kembali hidup seseorang dan bahkan memulihkan vitalitas seseorang. Ini tidak ada ramuan lain di Tianque. Ini tidak sebaik itu. Selama diterapkan pada waktu yang tepat, efeknya mungkin tidak lebih buruk daripada roh sejati semua orang suci. Chu yang berkata, saya juga telah mempertimbangkan masalah ini, tetapi sekarang tingkat kultivasi kita terlalu tinggi. Tidak apa-apa untuk menghidupkan kembali dan memperpanjang hidup kita, tetapi dalam pertempuran, bahkan versi super dari pil 9 lapisan tidak dapat menggantikan banyak hal. Dari diri kita sendiri. Vitalitas, meskipun bukan setetes air dalam ember, hampir sama, paling banyak, itu dapat menutupi 1/10 dari kekuatan fisik, yang sudah menjadi batasnya. Mo Tianji mengerutkan kening dan berkata, ini adalah ramuan unik yang dapat mengisi 1/10 darinya. Jika efeknya tidak bagus, kuantitasnya dapat menggantikannya. Keuntungan lain dari Joseon dan adalah hampir tidak ada perlawanan, dan satu pil bisa menggantikannya. 1/10, bagaimana jika kamu makan 10 pil sekaligus? Chu yang tersenyum pahit, 10 hingga 15 pil, diminum sekaligus, dapat langsung memulihkan semua tingkat kultivasi puncak. Tapi, jika itu masalahnya, saya masih khawatir dengan gejala sisa. Mo Tianji menyela dan berkata, masalah gejala sisa memang masih bisa diperdebatkan, tetapi jika Anda tidak menggunakan pil 9 lapis, kemungkinan terkubur bersama Anda pasti akan meningkat. Lebih baik menanggung reaksi dari 9 lapisan. Lapisan pil pilih yang lebih kecil dari dua kejahatan ini adalah strategi penanggulangan yang paling ideal saat ini. Semua orang mengangguk dalam-dalam. Mereka semua merasa perkataan Mo Tianji masih masuk akal. Tapi Chu yang masih ragu. Dia ingin menang, tapi dia tidak ingin saudara-saudaranya membayar harga yang mahal sekalipun itu hanya kemungkinan reaksi balik, aku tidak ingin mengalaminya. Sebab, mengonsumsi terlalu banyak Joseon dan sekaligus memang akan menimbulkan dampak buruk dan itu tidak ringan. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2597. Bagian 8, Bab 837, Pengiriman Simultan. Pil 9 lapisan mengandung kekuatan penciptaan, jadi tidak seperti ramuan biasa, pil ini dapat diminum berkali-kali tanpa mengurangi efeknya. Chu yang merenung, dan jika Anda meminumnya sekali, tidak akan ada perbedaan. Dampaknya sangat dahsyat. Saya pernah meminum 9 pil sekaligus, dan tidak ada reaksi balik namun, saat itu, saya akhirnya menggunakan penghancuran diri untuk melepaskan semua kekuatan sekaligus. Jadi saya tidak bisa merasakannya. Tapi, sekali lagi, kita tidak bisa menggunakan cara itu lagi. Terakhir kali saya cukup beruntung untuk menemukan tempat misterius itu, tetapi kali ini, sangat mustahil untuk mendapatkan keberuntungan seperti itu lagi. Kalaupun aku punya, mustahil semua saudaraku bisa memilikinya. Oleh karena itu, meskipun ada dampak saat itu, namun tidak menimbulkan kerusakan yang serius.
Oleh karena itu, masih belum diketahui apakah ada serangan balik dan seberapa besar efek serangan balik tersebut. Chu Yang berkata, beri saya 3 hari, saya akan mengujinya sendiri dan kemudian menentukan strategi tindakan terakhir. Dia akhirnya mengambil keputusan. Aku bilang biarkan aku yang melakukannya. Jimo berdiri, biarkan aku melakukan eksperimen ini. Mata semua orang membeku sesaat, lalu Luo Kedi dan Xie dan Qiong Rui mengajukan tuntutan satu demi satu. Terserah saya abadi. Ini seharusnya tidak berdampak apapun pada saya. Saya kandidat yang paling cocok, tuntut Rui Butong dengan tegas. Semua orang tahu bahwa ujian yang dimaksud Chu Yang adalah meminum 15 pil 9 lapis yang disebutkan sebelumnya sekaligus untuk mencobanya apakah ada efek sampingnya. Atau dengan kata lain mencoba seberapa besar dampaknya dan di mana batasnya. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat berbahaya. Jika tidak dilakukan dengan baik maka meridian dapat rusak parah, atau tubuh dapat meledak dan hancur. Bagaimana saudara-saudara bisa membiarkan Chu Yang mengambil risiko sendiri? Satu demi satu, mereka berebut. Jangan berkelahi sama sekali, Chu Yang berteriak dan berkata dengan marah, jika kamu diizinkan untuk melawanku segera setelah ada bahaya, lalu apa yang kamu ingin aku sebagai kakak lakukan? Hanya takut kamu akan berada dalam bahaya, jadi aku datang dengan ekstrim ini. Aku takut kamu akan berada dalam bahaya, tetapi menempatkanmu dalam bahaya malah bertentangan dengan niat awalku. Semua orang diam. Mereka semua menundukkan kepala, mata mereka sedikit cerah. Ini bosku. Sue Leihan dan Ratu Iblis diam-diam menyaksikan adegan beberapa saudara bertengkar satu sama lain. Saya merasa sedikit sedih. Saudara-saudara seperti itu benar-benar disebut saudara. Persahabatan seperti ini adalah emosi yang sangat menyentuh. Berhenti berkelahi. Melihat saudara-saudaranya masih berkelahi, Mo Tianji berbicara, siapa di antara kalian yang mengetahui karakteristik pil 9 lapisan lebih baik daripada bos? Terlebih lagi, jika terjadi kecelakaan, bos memiliki cara lain untuk mengatasinya. Apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Mereka mengerumuni kita tanpa alasan, hanya untuk memamerkan ambisi mereka, seperti orang biasa. Harap semua diam. Gu Duxing tidak ada di sini, tapi Chu Yang bersikeras untuk bereksperimen sendiri. Maka Mo Tianji adalah yang terbesar sekarang, dan sekarang keputusan terakhir akan diselesaikan. Semua saudara menundukkan kepala, meskipun mereka masih sedikit tidak senang. Tapi mereka tidak mengatakan apa-apa, dan kata-kata Mo Tianji tidak diragukan lagi masuk akal. Masalah ini sudah selesai. Chu Yang berdiri, tanpa penundaan lebih lanjut, kita harus memulai persiapan mulai sekarang. Mari kita cari tempat dan bertarung dulu. Pukul saja aku sampai aku kelelahan dan tidak punya kekuatan lagi. Batuk, batuk, batuk. Mata Jimo dan Luo Kedi berkedip dan mereka diam-diam menyelinap ke belakang. Mengalahkanmu sampai kamu kelelahan. Kalau begitu, bukankah kami sudah lama disiksa sampai mati oleh Anda? Pelecehan diri seperti ini tidak boleh dilakukan. Dua orang di sana baru saja mundur. Chu Yang dan Mo Tianji menggunakan mata tajam untuk menghentikannya, tidak masalah siapa yang hilang, kalian berdua, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jimo Luo mengalahkan musuh dan berteriak di saat yang sama, bos. Masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Ekspresi Mo Tianji sekuat baja. Saya akan berpartisipasi juga. Mo Qingwu sangat ingin mencobanya. Dan aku, Zi Siking tidak pernah ketinggalan dari yang lain. Dan aku culir membuka mulutnya, dan semua orang merasa kedinginan. Gadis kecil itu memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak membutuhkan racun, ini lebih baik. Semua orang mendengar ini. Akhirnya menghela nafas lega. Selama Anda tidak menggunakan racun, maka semuanya mudah untuk dikatakan. Jika racun digunakan, lebih baik semua orang menjauhinya, hanya kamu dan kakak tertuamu yang bisa bermain sendiri. Dan kami. Tai Butian dan Wu Qianqian juga berdiri. Dalam perjalanannya, kekuatan mereka berdua telah meningkat pesat, kini mereka telah mencapai level para suci, meski mereka masih jauh di belakang kekuatan rata-rata kebanyakan orang. Tapi sekarang sudah tidak terlalu rentan lagi. Kami tidak bisa selalu bersembunyi di belakangmu. Tai Butian berkata sambil tersenyum, aku sedikit lelah bersembunyi di balik layar dan menyusun strategi. Aku harus melihat adegan pertempuran yang sebenarnya. Chu Yang menyeringai dan berkata, tidak apa-apa. Dia tidak keberatan karena Chu Yang tahu bahwa ini adalah hasil yang tidak bisa dihindari. Ini juga merupakan proses yang perlu. Jika Tai Butian dan Wu Qianqian tidak dapat dipromosikan secepatnya,
mereka akan ditarik semakin jauh dari diri mereka sendiri dan orang lain, apalagi masa hidup mereka. Mereka tidak akan mampu mengikutinya. Belum lagi itu berlangsung selamanya. Kita berdua akan ikut bersenang-senang dan kita akan mengambil tindakan nanti. Jika tidak, energi Chu masih sangat sulit untuk dikonsumsi. Akan lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat, bukan? Ratu Iblis dan Dong Huang tersenyum sedikit dan berkata, kami juga di sini untuk membantu. Hingga saat ini, wajah Chu yang akhirnya jatuh. Apakah Anda juga berpartisipasi? Nah, setelah pertarungan ini, durasinya akan dipersingkat banyak, tapi setidaknya aku harus mengupas 3 lapis kulitmu. Melihat lawan di depannya, Chu yang tiba-tiba menyesalinya. Mo Tianji, Jimo, Luo Kedi, Xin Yang, Chu Lir, Mo Qingwu, Zi Siqing, Rui Butong, Xie Dan Xiong, Ratu Iblis, Dong Huang, dan Tai Butian dan Wu Qianqian. Chu yang mengerang dalam hatinya, dengan barisan ini, bahkan jika Qianqian dan Butian bukan ahli top, mereka dapat diabaikan, tetapi dengan hanya 11 orang yang tersisa, saya menghadapi 9 kaisar dan 1 ratu pada saat yang sama. Semua darimu, yang mulia, tambahkanlah. Dan mereka juga termasuk Kaisar Dong dan Ratu Iblis yang paling kuat Mo Tianji dan yang lainnya jauh lebih kuat daripada yang lemah di antara 9 kaisar dan 1 ratu. Chu yang menengadah ke langit dan menghela nafas, dengan kerutan di wajahnya, ini salahmu sendiri. Mengapa aku merasa seperti menggali lubang dan mengubur diriku sendiri? Dengan barisan yang kuat, apakah kamu membantuku melakukan eksperimen? Pukul saja aku sampai mati. Aku punya cukup banyak sampah, aku sangat kaya. Semua orang tertawa terbahak-bahak, kami di sini untuk membantu Anda. Jangan takut. Tidak ada gunanya merasa takut. Saat ini, bahkan jika Anda berteriak, tidak ada yang akan peduli dengan Anda. Chu yang ingin menangis tetapi tidak menangis. Ketika Xie dan Xiong melihat ini, dia tiba-tiba merasakan perasaan lega, dan perasaan puas yang tak terkendali muncul, karena dia segera teringat apa yang baru saja dikatakan Kaisar Timur dan Ratu Iblis kepadanya ketika mereka menangkapnya dan menyerahkannya kepada Zi Siqing. Untuk dieksekusi sepertinya, kami membantu Anda. Sekarang akhirnya saya melihat seseorang mengalami hal yang sama seperti saya, dan orang tersebut adalah bosnya. Siklus surga dan pembalasan sungguh menyenangkan. Menyenangkan sekali. Hahaha. Jantung Xie dan Xiong melonjak, dan dia tidak bisa menahan tawa keras untuk sesaat, tapi dia tiba-tiba melihat Chu yang menatapnya seolah ingin membunuh seseorang. Dia tidak punya pilihan selain batuk dengan sikap polos, dan tetap diam di dalam hatinya, karena takut dijodohkan oleh calon istri seseorang. Rencana semua orang telah diputuskan, Zi Siqing mengatur agar Meng Wuya dan Raja Pedang Li Guanyu menjaga paviliun Tianbing, dan kemudian semua orang berangkat bersama. Jiwa bencana ditinggalkan oleh Zi Siqing untuk menjaga paviliun Tianbing, yang dapat dianggap meninggalkan Master Super Puncak untuk mengambil tindakan pencegahan. Ini seharusnya sangat mudah. Semua orang pergi dalam jumlah besar. Baru saja keluar dari perkemahan. Holy Lord segera menerima berita terkait. Begitu banyak orang keluar pada saat yang sama. Seng Jun mengerutkan kening, dengan kata lain. Chu yang kembali. Ya, di mana Kaisar Timur dan Ratu Iblis? Ya. Mereka pergi ke hutan Tianan bersama-sama. Ya, Holy Lord bertanya ke sekeliling, dan akhirnya berhenti bertanya dan mulai berjalan. Hutan Tianan sekarang menjadi wilayah para elf. Jika mereka pergi ke sana, saya juga akan memberikan kekuatan di sini, dan mereka harus mampu menjerat sebagian besar dari mereka. Namun, para elf hanya akan berurusan dengan Chu Yang dan wanitanya. Dengan cara ini, tidak akan terjadi apa-apa. Kecelakaan. Selama rencana ini berhasil, dan Chu yang bahkan tidak perlu mati di tempat, selama salah satu dari 4 elf, atau salah satu wanita Chu yang dapat menyebabkan klan elf, paviliun Tianbing, dan iblis Dong Huang. Kami membentuk perseteruan mematikan satu sama lain mulai sekarang, bahkan jika para elf tahu bahwa aku yang menghasut segalanya, tapi kebencian besar ini ditakdirkan untuk tidak dapat diselesaikan. Mereka hanya bisa terus berlanjut bekerja sama denganku, dan bahkan dimanfaatkan sepenuhnya olehku. Semakin dia memikirkannya, semakin dia bangga. Holy Lord segera mengeluarkan perintah, kemarilah. Elf Arrogat dan yang lainnya saat ini sedang membentuk lingkaran, mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalah Chu Yang. Namun, berita tiba-tiba datang, Chu Yang dan yang lainnya bergegas ke hutan Tianan. Kesempatan yang diberikan Tuhan, jangan lewatkan.
Seluruh istana suci dimobilisasi untuk mendukung klan elf, dan kemenangan dicapai dalam satu pertempuran. Mendengar berita itu, Dewa Panah melompat. Kenapa begitu cepat? Kebetulan sekali. Hal pertama yang saya rasakan bukanlah kejutan, tapi ngeri. Saya selalu merasa ada jejak yang disengaja di dalamnya. Strateginya baru saja dirumuskan di sana, dan kami segera menerima berita kembalinya Chu Yang. Dewa Panah mengerutkan kening, ini terlalu kebetulan. Bersamaan dengan itu, ada potret Chu Yang yang dikirim dari Holy Lord. Buka dan lihatlah. Keempat elf itu tercengang pada saat bersamaan. Di layar, Chu yang berpakaian hitam, dengan alis tajam dan mata berbintang, sosok tinggi dan wajah tampan. Meskipun itu hanya sebuah lukisan, mata Chu yang sepertinya telah melihat kedalaman matanya sendiri. Ahli seni lukis yang ditemukan oleh Holy Lord memang ahli dalam seni ini. Lukisan-lukisan itu hidup dan hidup. Namun, bukan ini yang mengejutkan Arrogat dan lainnya. Bukankah pemuda ini yang berdiri di tengah-tengah kelompok anak muda yang kita temui kemarin? Memikirkan hal ini, mereka berempat tidak bisa lagi tenang. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2598. Bab 838 dari bagian 8, ini adalah pembaruan ketiga dari pertempuran kemenangan dan kekalahan. Ternyata, kita bertemu langsung kemarin. Namun, mereka tidak saling mengenal sama sekali. Sedemikian rupa sehingga Anda melewatkan kesempatan itu. Apa yang akan mereka lakukan di hutan Tianan? Tanya sebuah suara menakutkan dari balik bayang-bayang. Aku tidak tahu. Dewa Panah tertegun. Siapa lagi yang ikut denganmu? Suara menakutkan itu bertanya. Ini. Dewa Panah sedikit malu. Dalam bayang-bayang, sebuah suara seram menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Bos. Kamu." Wajah Dewa Panah memerah, dan dia menyeringai dan berkata, "Bajingan, bisakah kamu mengurangi sedikit kata? Jika kamu tidak berbicara, kamu akan mati." Tidak ada suara dalam bayang-bayang. Suara menakutkan ini jelas merupakan dewa kegelapan paling menakutkan di antara para elf yang belum muncul secara resmi. Dia jauh lebih muda dari Dewa Panah dan lainnya, tapi dia diberkati secara unik. Dia adalah salah satu dewa kegelapan paling menakutkan di antara para elf. Tidak banyak keturunan Dark Elf. Atribut gelap alaminya memungkinkan dia menyembunyikan dirinya dengan sempurna kapan saja. Namun justru karena sifat kegelapan itulah dia mengembangkan sebuah kekhasan, dia tidak pernah ingin terkena sinar matahari. Faktanya, dia jarang muncul di depan orang lain. Bahkan saudara-saudara yang bergantung satu sama lain seumur hidup hanya dapat melihatnya beberapa kali dalam hidup mereka setelah dia mencapai kultivasi yang hebat. Masalahnya sudah selesai, ayo pergi. Dewa Panah memandangi ketiga bersaudara itu, tetapi dia berbicara dalam bayang-bayang. Apa hanya kita berlima? Apa kamu takut kami tidak bisa melakukannya? Lisen ragu-ragu sejenak. Hanya dengan kita berlima, itu sudah cukup. Dewa Panah tersenyum bangga, bahkan jika kita menghadapi satu-satunya Raja Suci, dengan kekuatan kita berlima, kita bisa membuatnya melarikan diri dalam kekalahan di seluruh dunia ini, masih ada kita. Bukankah itu sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh 5 orang bersama-sama? Dalam bayangan, Dewa Kegelapan berkata dengan suara seram, itu belum tentu benar. Jika kita berlima menghadapi 9 kaisar dan 1 ratu pada saat yang sama, kita pasti akan melarikan diri. Dewa Panah sangat marah dan berteriak, diam. Orang ini benar-benar tidak mau mengambil potnya. Menghadapi 9 kaisar dan 1 ratu secara bersamaan. Apakah kamu bercanda? Apalagi kita berlima, kalaupun ada 5 lagi, maka paling banyak hanya bisa seri. Dan ini masih dengan syarat 9 kaisar dan ratu pertama memiliki dendam satu sama lain. Dalam bayang-bayang, Dewa Kegelapan tersenyum. Maka kelima bersaudara itu segera berangkat. Terburu-buru ke hutan Tianan. Dalam 2 hari, saya bolak-balik ke hutan Tianan 2 kali. Pengalaman seperti ini bisa dikatakan sebagai hal aneh yang belum pernah terjadi dalam hidup saya. Tetapi, apa yang tidak pernah diharapkan oleh Dewa Panah dan yang lainnya adalah apa yang dikatakan Dewa Kegelapan benar-benar menjadi kenyataan kali ini. Mereka tidak hanya harus menghadapi tuan yang setara dengan 9 kaisar dan 1 ratu pada saat yang sama, tetapi juga kekuatan yang mereka hadapi kali ini. Itu sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada menghadapi 9 kaisar dan 1 ratu pada saat yang bersamaan. Tentu, mereka pasti tidak tahu apa-apa sekarang. Jika tidak, jika Anda bersikeras untuk memukulnya ke atas, Anda gila. Chu Yang dan yang lainnya berangkat terlebih dahulu,
secara alami memasuki hutan Tianan terlebih dahulu. Setelah melintasi pangkalan bobrok tempat roh sejati semua orang suci pernah ada, semua orang terus bergerak maju. Karena perjuangan seperti itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh sebelum hasil eksperimen benar-benar dapat diperoleh. Dan hasil ini terjadi ketika Chu yang kehabisan minyak. Anda hanya dapat melakukannya jika Anda bisa, jadi lokasi juga sangat penting. Pada awalnya itu terlalu kuat. Kita harus mencari tempat terpencil untuk menghindari cedera yang tidak disengaja pada orang. Kedua, kita harus mencegah siapapun menimbulkan masalah dan memanfaatkan situasi. Dong Huang dan Ratu Iblis datang ke sini hanya untuk menghindari hal semacam ini. Tentu saja, poin ketiga adalah apa yang didiskusikan Mo Tianji dan Dong Huang selama ini, apakah mungkin mengubah eksperimen hari ini menjadi sebuah putaran. Kunci lainnya adalah apakah Holy Lord boleh datang. Jika dia tidak datang, semuanya hanya akan menjadi omong kosong belaka. Ratu Iblis mengungkapkan kekhawatirannya tentang hal ini. Dia pasti akan datang setelah periode kontak ini, dia mungkin lebih takut pada Chu yang daripada kita berdua. Lihat saja dia menyihir para elf dan menargetkan kita dan Chu Yang. Itu jelas. Sue Leihan berkata dengan pasti, dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan seperti itu. Dia tidak hanya akan datang, tetapi dia pasti akan mengambil tindakan, hanya untuk melampiaskan kemarahan atas penghinaan yang dideritanya hari ini. Saya pikir ini mungkin yang dilakukan Chu Yang, itulah tujuan sebenarnya melakukan eksperimen hari ini. Di sampingnya, Mo Tianji tersenyum sepenuh hati. Dong Huang memang layak disebut Dong Huang. Saya bahkan memikirkan bagian ini. Apa maksudmu mengatakan ini? Apa tujuanmu sebenarnya? Ratu Iblis bingung. Jumlah pil 9 lapisan yang ingin dicoba oleh Chu yang kali ini terlalu banyak, dan prasyaratnya adalah vitalitas dan energinya benar-benar habis. Dan untuk mencapai kondisi ini, cara paling efektif adalah dengan memiliki seseorang untuk membiarkan dia melampiaskan dengan seluruh kekuatannya. Lawan menilai dari kekuatan Chu yang saat ini, lawan seperti itu, termasuk Anda dan saya, bukanlah tandingannya. Karena dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung demi kita. Hanya Yun Sangren yang benar-benar kita miliki untuk ditangani. Sue Leihan berkata, jadi, selama Holy Lord mengambil tindakan di sini, dalam pertempuran selanjutnya untuk memusnahkan Holy Lord, kita akan dapat mengenal diri kita sendiri dan musuh, dan sangat menyadarinya. Holy Lord ditakdirkan untuk terjebak dalam situasi ini, Sue Leihan berkata, satu-satunya hal yang kami tidak yakin adalah, akankah para elf juga jatuh ke dalam situasi ini? Jika para elf juga ikut serta dalam permainan ini, maka permainan ini akan benar-benar lengkap. Mo Tianji berkata, permainan ini akan menentukan situasi keseluruhan Istana Sembilan Surga. Tidak peduli apakah kita teman atau musuh, ini adalah pertempuran yang menentukan. Tetapi permainan ini adalah pedang bermata dua, dan risiko yang terlibat cukup besar. Sue Leihan tampak serius, terutama Chu Yang, dia harus menanggung risiko terbesar. Bahkan dapat dikatakan bahwa kali ini dia risiko yang harus kita ambil akan sangat besar. Jika kita melakukan kesalahan, kita mungkin akan rugi, dan keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Mo Tianji mengangguk dan menarik napas dalam-dalam, itulah mengapa kalian berkumpul sebagai jaminan terakhir. Dong Huang tersenyum dan mengangguk. Permainan kami sebenarnya memiliki kekurangan. Kami kehilangan 5 orang. Mo Tianji berkata, kami kehilangan 5 orang, Guduk Sing, Dong Wuxiang, Ao Xie-yun, Mo Leier, dan Tan Tan. Jika 5 orang ini juga hilang, ini dia, jika kita bertarung hari ini, kita bisa langsung membunuh Holy Lord, tidak ada resiko sama sekali. Berbicara tentang ini, Mo Tianji juga sedikit tidak berdaya. Menurut berita terbaru, Tan Tan, yang telah hilang selama beberapa waktu, telah membuat kemajuan besar dalam keterampilan sihirnya. Setelah melakukan serangan balik dan mengalahkan Kaisar Yan Yang Long Yingpan, pihak dunia tidak menganggapnya serius sama sekali. Saya mengambil istri saya langsung ke Zixiaotian terlebih lagi, dia masih memasuki jembatan pertama Zixiaotian dan menjadi garis pertahanan pertama dan terkuat melawan iblis luar angkasa. Garis pertahanan pertama dan terkuat yang dibangun oleh Tan Tan bukan sekedar pertahanan melawan iblis, sebaliknya garis pertahanannya merupakan garis pertahanan serangan balik yang paling tajam. Selama beberapa waktu terakhir, tepatnya, sejak Tan Tan tiba, para penjaga surgawi berjubah emas tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Semua iblis surgawi yang datang ke jembatan pertama dibunuh, dikalahkan, dan dikalahkan oleh Tan Tan sendirian selama iblis luar angkasa datang,
Tan bergegas maju dengan semangat seolah-olah dia baru saja makan rokok. Mereka tidak hanya dikalahkan dan dikalahkan, tetapi mereka juga diburu sejauh 3.000 mil. Hanya dengan begitu Anda akan kembali dengan urusan yang belum selesai. Tentu saja Mo Tianji dan yang lainnya tahu bahwa Tan melakukan ini bukan untuk pamer, melainkan untuk mengasah dirinya melalui pertarungan semaksimal mungkin. Tapi dengan pergi sendirian seperti ini, dia mengambil terlalu banyak resiko. Itu terlalu berisiko. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin tidak dapat kembali. Saat invasi pasukan iblis luar angkasa ke wilayah tersebut semakin intensif, pasti akan ada lebih banyak peluang bagi para ahli top di sana untuk tampil di garis depan. Kemungkinan Tan bertemu dengan tuan musuh juga akan meningkat, dan amarah Tan tidak dapat dikendalikan bahkan oleh 9 ekor lembu, sehingga kemungkinan terjadinya krisis tidaklah kecil. Sue Leihan kaget saat mendengar ini. Ya, barisan tingkat tinggi Paviliun Tianbing saat ini sudah merupakan barisan kuat yang sebanding dengan kekuatan kolektif 9 kaisar dan 1 ratu. Namun, masih ada beberapa orang dengan kekuatan tempur tinggi di Paviliun Tianbing yang tidak ada di sini. Dong Wuxiang, Gu Duxing, Tan, dan Ao Xie-yun, di antara saudara-saudara Chu Yang, dalam hal kekuatan tempur saja, keempat orang ini lebih rendah dari Chu Yang dan bahkan lebih tinggi dari Mo Tianji sekarang, hampir semua orang dapat mencapai level Xie dan Xiong saat ini. Di antara mereka, Dong Wuxiang dan Gu Duxing mungkin sedikit lebih tinggi, terutama Gu Duxing. Sejak hari itu, dia menyadari kekuatan dua kutub bumi dan air, dan kekuatannya meningkat pesat. Meskipun kekuatannya adalah masih kalah dengan Chu Yang, dia tetap tidak akan banyak perbedaan, setidaknya di level Sue Leihan. Memikirkan hal ini, Sue Leihan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas tanpa henti, sudah berapa tahun. Pada awalnya, 9 kesengsaraan bersaudara sepertinya hanya lelucon. Sekarang mereka memiliki kemampuan yang cukup untuk mendominasi seluruh istana 9 surga. Pada saat yang sama, Mo Qingwu, Zi Siqing, dan Chu Lir mengepung Tai Butian dan Wu Qianqian di tengah dan berbisik, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi sebentar lagi, kita bertiga harus memperhatikan Chu Yang. Pihak lain mungkin tidak membutuhkan kekuatan kita, tapi kita harus menjaga diri kita sendiri dengan baik dan tidak menimbulkan kekhawatiran pada mereka, dan pada gilirannya menjaga kita sendiri. Tidak peduli apa, Sister Butian dan Sister Qianqian akan baik-baik saja, Mo Qingwu meyakinkan dengan sungguh-sungguh. Chu Lir mengangguk dengan mata cerah, jangan khawatir. Saya akan memasang tirai racun di sekeliling mereka nanti. Jika tidak ada yang memprovokasi mereka, itu saja. Jika seseorang tidak memiliki mata. Hehe, menurutku tirai racun tidak diperlukan. Perasaan yang sangat aneh muncul di hati Zi Siqing, dan dia menghentikannya secara naluriah, dalam segala hal, kita harus fokus pada pertahanan kita sendiri terlebih dahulu. Jika ada lapisan tirai racun dalam hal perlindungan, kami akan merasa lebih berani karena lapisan perlindungan ekstra, jadi mau tidak mau kami mengendur. Chu Lir sedikit tidak setuju ketika mendengar ini, dia tidak mengerti apa yang dimaksud Zi Siqing, tapi dia tetap setuju. Saya diam-diam mengambil keputusan, saya harus berjaga-jaga sekuat tenaga dan melakukan segala kemungkinan untuk menjaga kedua saudara ipar perempuan saya tetap aman. Lanjutkan coding untuk pembaruan keempat, tolong pilih N. Transcending the Nine Heavens. Chapter 2599. Bagian 8, Bab 839, siapa yang sebanding dengan Shuriken, dan siapa yang bisa menjadi pedang Palem. Sepanjang jalan, meskipun semua orang bergerak sangat cepat, semua orang benar-benar dapat merasakan bahwa setiap orang berusaha sebaik mungkin untuk mengontrol kecepatan dan tidak benar-benar menggunakan kecepatannya hingga batasnya. Apalagi di sepanjang jalan, Xie dan Xiong dan Rui Butong sedang berbisik-bisik ke samping, seolah sedang mendiskusikan sesuatu. Kelima wanita itu juga berpelukan dalam satu kelompok, dan Jimo serta Luo Kedi pun ikut bergabung dan berdiskusi. Semua orang terlihat sangat gugup. Mo Tianji, yang mengendalikan situasi secara keseluruhan, juga berkumpul dengan Ratu Iblis Dong Huang, terus-menerus menyimpulkan dan menghitung, bertanya-tanya apakah ada yang hilang. Hanya Chu Yang, pihak yang mengambil risiko paling besar, yang paling nyaman, memimpin dan berlari ke depan. Angin kencang yang datang meniup rambutnya, sekaligus membuat pikirannya melayang bersama angin kencang. Saat dia berjalan, pikirannya menjadi kosong, tanpa rasa takut, tanpa kegembiraan. Sejak saya pergi ke Daksitian dan menyelamatkan Gu Duxing dari krisis, hingga hari ini.
Chu yang semakin merasakannya. Sepertinya jalanku di dunia ini perlahan-lahan akan berakhir. Ini tidak berarti kematiannya semakin dekat dan jalan di depannya akan segera berakhir, tetapi dia dapat merasakan bahwa Istana Sembilan Surga juga memiliki batas, dan ada dunia yang lebih luas di luar, menunggunya. Faktanya, Chu yang telah mengalami perasaan ini pada hari ketika dia berada di surga ke-9. Pada saat itu, setelah memusnahkan Dewa Dharma, kekuatannya sendiri telah naik ke puncak surga ke-9. Melihat dunia, dia tidak bisa lagi menolaknya. Atau bisa dikatakan itu semacam perasaan. Tuan kesepian tetapi pada saat itu, dia masih tahu jalannya ke depan. Ada Istana Sembilan Surga di alam yang lebih tinggi, saudara-saudara dari 9 kesengsaraan di masa lalu sedang menunggu di depannya, ada juga iblis dari luar alam yang menunggu. Dia untuk menghancurkan, dan sebagainya. Tapi sekarang, aku sekali lagi naik ke puncak 9 lapisan surga. Mungkin ada lawan di depan, tapi aku, Holy Lord, adalah musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak pernah bisa aku tandingi. Tapi itu seperti metode hari itu. Chu yang yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan mereka pada akhirnya, dan dia masih siap untuk bergerak. Dia harus sepenuhnya menghancurkan pasukan iblis yang akan datang dari luar wilayah dan menghindari masalah di masa depan selamanya, tapi apa yang terjadi setelah itu? Apa langkah selanjutnya? Hanya saja masalah ini belum terjadi, Anda bisa mengesampingkannya untuk sementara waktu dan menunggu hingga waktunya tiba. Hari ini, kali ini dia bekerja keras untuk melakukan eksperimen ini, dan kemudian mengatur keseluruhan situasi ini secara sengaja atau tidak sengaja. Faktanya, Chu yang sekali lagi merasa langkahnya semakin cepat lagi. Pada titik ini, Chu yang jelas merasakan cambuk yang disebut takdir, yang terus-menerus mencambuknya. Izinkan diri Anda untuk menyingkirkan atau menuruti. Tapi apakah itu untuk melarikan diri atau untuk menurut? Satu-satunya hal yang pasti adalah kita harus bergerak maju. Apa yang ada di depanku? Apa yang ada di sana? Tiba-tiba, sepotong awan dan kabut melayang melewati mata Chu Yang. Chu Yang bangun dan bergegas keluar dari awan dan kabut, hanya untuk menemukan bahwa sekelompok orang telah tiba di atas hutan Tianan. Di bawah, sebidang hijau membentang hingga ke cakrawala, seolah tak berbatas. Di bawah hembusan angin, sebidang hijau ini bagaikan naik turunnya ombak laut. Dengan seluruh kerja kerasnya, Chu yang menengadah ke langit dan berteriak, hatinya tiba-tiba dipenuhi rasa bangga. Terlahir untuk menjadi backgammon. Dunia manusia dipenuhi dengan kerja keras. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Shuriken? Siapa yang bisa menjadi pisau di telapak tangan Anda? 9 tingkat menanyakan langit bisa habis. Menertawakan gunung dan sungai selangkah lagi. Malam ini, sapulah jalanan dunia. Besok langit akan menguji para pahlawan. Hahaha. Chu yang tertawa panjang, mengenakan pakaian hitam seperti tinta, dan terbang langsung ke hutan Tianan. Di belakangnya, saudara-saudara mendengarkan nyanyian panjang Chu Yang, hati mereka mendidih karena bangga, dan mereka berteriak serempak, mengguncang langit. Bos berani sekali. Adikku akan segera datang. Ayo menari di langit bersama-sama. Mari kita bangga dengan 9 surga bersama-sama. Badai dan awan di langit menghilang di depan semua orang, meninggalkan semuanya. Ombak hijau tak berbatas pun melewati kakiku dan tak terlihat lagi. Dalam sekejap mata, kelompok itu telah menembus ribuan mil ke dalam hutan Tianan, dan semua yang mereka lihat berwarna hijau. Chu yang tiba-tiba berhenti. Hampir pada saat yang sama ketika Chu yang berhenti, cahaya pedang agung terbang seperti naga panjang, dan semburan energi lingran terbang keluar. Kakak-kakak. Tidak kurang dari ratusan ribu pohon yang disentuh oleh cahaya pedang langsung terpotong, dan energinya tidak berhenti, menggulung pohon-pohon yang ditebang seperti awan gelap yang sangat besar, dan semuanya terbang dengan suara ho. Ratusan mil sebelum jatuh dengan lembut. Namun bumi masih bergetar beberapa saat, dan ratusan ribu pohon secara kolektif bergerak, bagaimana bisa pergerakannya berkurang? Di tengah hutan Tianan, awalnya ada tanaman hijau di mana-mana, tetapi sekarang tiba-tiba muncul ruang terbuka yang luas, dengan radius 100 mil, sepenuhnya dibersihkan oleh Chu Yang, dan tanah hitam dan kuning benar-benar terlihat di bawahnya. Bahkan tidak ada satu pun akar rumput yang tersisa. Membersihkan. Semua orang jatuh pada saat bersamaan. Ayo pilih di sini. Chu Yang melihat sekeliling, cahaya pedangnya menyala, dan di sekelilingnya, beberapa pohon besar di titik buta ditebang lagi dan digulingkan. Pertama kali tujuannya adalah untuk membersihkan lokasi, tetapi kali ini untuk mempersiapkan serangan rahasia para elf.
Pohon adalah alat tembus pandang alami para elf, jadi harus diwaspadai. Mo Tianji maju selangkah dan hendak berbicara. Tapi Chu yang sudah berkata dengan lembut, biarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Mo Tian. Mesin itu langsung mengerti, tidak lagi membuka mulutnya, tapi langsung melangkah mundur. Saat ini, niat awalnya adalah untuk bereksperimen dengan efek meminum pil 9 lapisan dalam jumlah besar sekaligus. Bahkan jika Holy Lord tidak datang, tujuan ini telah tercapai. Dan jika Holy Lord dan para master dari Holy Lord Istana datang, tentu saja akan lebih baik, semua orang bisa beradaptasi dengan situasi. Biarkan alam mengambil jalannya. Datang atau tidak masalah. Inilah yang dimaksud Chu Yang. Mo Tianji tiba-tiba merasa bahwa kondisi pikiran bos saat ini tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Chu Yang sekarang memiliki kondisi pikiran yang agak transenden. Pria Chu yang sudah berdiri di tengah, dan pedang 9 kesengsaraan sudah ada di tangannya dengan cahaya dingin berkedip, ayo siapa yang lebih dulu. Ketika Jimo pertama kali melihat Raja Neraka tertentu memegang pedang 9 kesengsaraan, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur, tetapi ditendang oleh Xie dan Xiong di pantat, dan dia segera terbang menari. Tidak ada perintah untuk berbicara dari menerkam. Xiang Chuyang. Orang yang paling tidak ingin mengambil tindakan adalah orang pertama yang muncul. Jimo berteriak aneh dan menyeringai, terima kasih, kelinci, aku akan mengingatmu. Aku akan mengingatmu selamanya. Tapi sebelum dia selesai berbicara, cahaya pedang menyerang di depannya tanpa ampun. Cahaya pedang itu sangat dingin sehingga sepertinya dia bisa memenggal kepala orang ini hanya dengan satu pedang. Jimo berteriak sambil berkeringat deras, bos, mohon ampun, saya belum siap. Sambil berteriak, dia menghunus pedangnya untuk bertarung. Ada beberapa hembusan, dan keduanya bertukar beberapa gerakan secara instan. Bokong Jimo telah ditendang oleh Chu yang satu demi satu. Di suatu tempat sepertinya bengkak, tapi Chu yang masih tetap bengkak. Teruslah menendang tanpa mempedulikan. Ada yang bengkak di suatu tempat, dan saya harus menendangnya lagi, rasa sakitnya bertambah beberapa kali lipat, seseorang hampir menangis karena kesakitan, aduh. Bidi anjing, aku akan bertarung denganmu. Jimo bergegas maju seolah-olah dia gila, melancarkan serangannya dengan kekuatan penuh, lalu Luo Kedi di sisi lain mengguncang langit dengan teriakan serigala, aku ikut juga. Saat dia berpose, Sue Leihan menendang punggungnya, mengapa kamu masih memasang postur seperti Yusu Lin Feng? Kamu bisa dikalahkan lawan Luo keterbang menari, hanya mengikuti jejak Jimo. Astaga, siapa yang menendangku? Siapa yang begitu? Bahkan di tengah jadwalnya yang padat, Luo Kedi mengumpat dan berbalik, tapi dia melihat Dong Huang tersenyum setengah hati, aku menendangnya, apa-apaan ini? Benar kan? Kenapa kamu tidak menyelesaikan apa yang belum kamu selesaikan? Tendangan bagus. Luo Kedi menciutkan lehernya. Saya bilang rasanya tendangannya sangat pintar. Ternyata yang mulia Dong Huang sendiri yang menendangnya, serius. Bos, lihat pedangnya. Ketika semua orang melihat perubahan mendadak Luo Kedi, semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang ini terbiasa menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Kebiasaan ini sepertinya sudah mengakar kuat di tulangnya. Chu yang bersorak dan melawan Jimo Luo sendirian dengan pedangnya untuk mengalahkan dua musuh. Mereka bertiga bertarung seperti orang gila dan tidak menahan apapun. Namun perlahan, Jimo dan Jimo mulai bertarung meskipun mereka saling memahami secara diam-diam. Agak melebar. Ketika Rui Butong melihat ini, dia berteriak keras dan menggelengkan kepalanya, saya di sini saudaraku, saya di sini untuk membantu Anda. Dia terbang dan langsung berubah menjadi burung Phoenix ilahi. Burung Phoenix segera terbang tinggi ke langit dengan anggun. Dia berpikir dalam hati bahwa jika aku terbang di langit dan menyerang, aku seharusnya bisa dikalahkan lebih sedikit daripada Jimo dan Luoke. Tetapi ketika Chu yang memutar matanya dan bergoyang, sebuah bayangan tiba-tiba terbang ke udara dengan kecepatan tinggi, meraih mulut tajam burung Phoenix, dan melemparkannya dengan keras, dan seluruh tubuh burung Phoenix tiba-tiba terangkat dari udara. Tarik itu turun. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara benda berat jatuh ke tanah, dan seluruh bumi berguncang. Tubuh besar Phoenix seperti batu bata tak bernyawa yang tiba-tiba terlempar ke tanah, menyebabkan bulu beterbangan dan berteriak keras. Chu yang masih menolak untuk melepaskan Rui Butong, dan bahkan menggunakan burung Phoenix yang dia ubah sebagai senjata, memegangnya di tangannya dan menyapu ke segala arah. Jimo dan Luo tiba-tiba dihadapkan pada gelombang serangan baru yang sengit, dan hidung mereka sangat marah hingga hidung mereka memutar.
Hai Rui tidak mengerti kamu burung bodoh. Apakah kamu di sini untuk membantu kami atau bos? Jika memungkinkan, mereka berdua sangat ingin menangkap burung mati ini dan mencabut seluruh bagian tubuhnya. Rambut. Mengapa tidak ada gunanya? Anda sebaiknya merebus dagingnya dan memakannya. Itu selalu bisa mengenyangkan perut Anda, bukan? Ini tidak akan sebaik sebelumnya. Di masa lalu, kedua belah pihak bertarung dengan pedang. Meskipun pedang 9 kesengsaraan sangat tajam, pedang di tangan lawan Jimoluo juga sangat besi. Tidak ada masalah dalam menghadapinya. Pedang 9 kesengsaraan dalam waktu singkat. Sekarang telah menjadi dihadapkan dengan senjata humanoid Rui Butong, bisakah mereka berdua menggunakan pedang mereka untuk menangkis atau menyapanya? Mereka hanya bisa menghindar secara membabi buta, yang pasti akan merugikan mereka. Akan lebih baik jika Rui Butong tidak datang membantu. Rui Butong mengerang berulang kali, mulutnya semakin dicengkeram, dan dia hampir tidak punya ruang untuk berjuang. Dengan berpikir, dia berubah kembali ke bentuk aslinya, langsung melepaskan diri dari pengekangan Cuyang, dan bahkan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Sasarannya adalah tangan besar Cuyang. Cuyang buru-buru menarik tangannya, dan Rui Butong tersandung, pusing. Pedang 9 kesengsaraan Cuyang ada di tangannya lagi. Dengan satu pedang dan serangan cepat, ketiga bersaudara itu terbunuh dengan keringat menetes dari punggung mereka, dan formasi menjadi kacau.